Oke Detikers, selamat datang di Dress Talk, presented by LA Boats. Salam kenal, nama gue Gunardi. Hari ini akan memandu jalannya pertandingan balapan atau perlombaan dari MotoGP seri ke-6 GP Catalunya. Tapi gue nggak sendiri, gue bersama dua orang lagi dari Detik Sports. Berikut adalah ada Bapak Lukas dan juga Bapak Afif. Halo. Halo Rikard, halo Gun. Halo. Jadi hari ini adalah MotoGP seri GP Catalunya. Ya, balapan ke-6 di MotoGP 2026. Apa nih info yang bisa kita tahu nih sebelum ada race? Ya, yang jelas Alex Marquez kemarin menang ya. Setelah kemarin gagal finish, sekarang di Spanyol di kandang dia menang lagi kemarin di sprint race. Nah, dia itu di balapan MotoGP Spanyol kemarin juga setelah rentetan hasil buruk, akhirnya bisa menang di MotoGP Spanyol dan sekarang membuktikan lagi kalau di balapan kandang dia oke banget nih. Kalau dari Bapak Afif? Sebenarnya yang lebih menarik juga Aprilia sih. Kita tahu kalau misalnya Bezzecchi sama Jorge Martin masih di klasemen masih di atas. Tapi kemarin ini Martin udah 4 kali jatuh dia di sesi FP sama di sprint race. Terus juga Bezzecchi juga sempat jatuh. Jadi apakah dua Aprilia ini masih bisa mendominasi di awal seri ini atau justru ya mungkin Alex Marquez tahun lalu dia juara kan Pak? Juara. Kan? Kampion. Apakah Alex Marquez juga bisa kampion lagi begitu? Jadi bisa dibilang nih para riders yang udah bertanding MotoGP kali ini itu adalah bold rider semua ya? Iya, apalagi Karena kan Alex Marquez sama Bener. Firmin kan jagoannya kan. Benar banget. Jadi buat lo yang belum gabung, sekarang waktunya join Boat Riders. Wadah komunitas motor multi genre terbesar di Indonesia. Tempat semua rider bisa kumpul, riding, dan seru-seruan bareng. Pastiin juga lo udah follow Instagram Boat Riders biar nggak ketinggalan update seputar MotoGP dan konten-konten seru serta info event-event motor keren lainnya. Boat Riders, Spirits of Brotherhood. Yes. Harus disebutin soalnya kalau nggak ada Boat Riders nggak ada kita nih hari ini. Betul. Biasanya kan kita bola, sekarang balapan dulu. Iya, Iya. kita semua orang-orang yang udah paham banget MotoGP kan. Iya, benar. Jelas. Ini lagi siap-siap ya. Iya. Kebetulan para rider lagi siap-siap semuanya. Ada trivia apa sih seputar sirkuit Catalunya ini? Catalunya ini yang pertama tadi kita lihat ada Valentino Rossi ya. Bahkan Ya, dari kualifikasi kemarin Rossi datang, dia ngeliat timnya VR46. Rossi juga salah satu, bukan salah satu, malah dia pemenang paling banyak Ya, di Catalunya. Catalunya. 6 kali dia. 6 kali. Kalau secara total 10 kali ya sama Oh, iya, 125cc sama Oh iya, 250cc Moto3 ya. ya. Berarti bisa dibilang raja dari sirkuit ini sebenarnya masih Valentino Rossi sampai sekarang ya? Betul, Masih iya. pecahkan Masih, rekornya. iya. Belum. Terdekat Marc Marquez yang masih aktif 2 kali ya Pak kalau nggak Iya, salah. 2 kali dan Masih jauh tuh ya, masih 8. Alex Marquez yang tahun lalu juara pun juga baru sekali kemarin. Nah, ini kalau bisa juara dia akan back to back kan. Tapi Alex Marquez sekarang main. Main. Peringkat ke posisinya ntar. Oh, starting grid ketiga. 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 Marc Marquez Nggak main. Enggak, kan masih cedera. cedera. cedera apa dia? Kan jatuh dia. Cedera kaki sama cedera bau. Cedera baunya dia kambuh lagi kan. Kemarin yang balapan di Mandalika itu ternyata belum sembuh, belum 100%. Makanya dia kemarin bilang kalau balapan di MotoGP 2026 ini dia balapan pakai setengah lengan, satu setengah lengannya. Jadi ya masih nggak maksimal. Makanya nggak heran kalau dia selama 5 balapan kemarin nggak maksimal hasilnya. Dan Ducati juga belum pernah menang kan di main race. Nah itu karena salah satunya adalah karena Marc Marquez masih belum fit. Nah, itu juga yang membuat absennya Marc Marquez bisa dibilang juga membuat peta persaingan tuh lagi ketat dan juga lagi dalam tanda kutip aneh lah. Karena musim lalu kan Marc beneran mendominasi kan dari awal sampai akhir begitu. Tapi ketika Marc Marquez cedera, sekarang ya itu tadi 2 Aprilia lagi naik daun, Pecco juga masih begitu-begitu aja dan justru Alex Marquez juga dia tahun ini pakai mesin GP26, GP26 ya, yang baru. Jadi bukan yang pakai 25 walaupun dia tim pabrikan begitu, tim satelit begitu kan. Ya patut nanti juga apakah Alex bisa nggak nih dia pakai motor yang pabrikan nih bisa terus Melaju gitu ya. Gitu. Kemarin dia menang sprint race MotoGP ya? Iya. Itu apa sih sprint race MotoGP? Sprint race MotoGP itu jadi dalam 3 musim terakhir itu MotoGP biar agar lebih seru dibikinlah balapan di baru hari, 3 musim terakhir ini? Di balapan di hari Sabtu. Jadi jumlah lapnya itu setengah dari balapan hari Minggu dan poinnya juga kalau menang 12, nomor 2 10 itu jadi poinnya dipangkas sehingga persaingannya menjadi lebih seru. Jadi sprint MotoGP ini ngaruh ke race aslinya ntar poin-poin segala macam. Iya di klasemen, Iya, di klasemen pasti ngaruh semua. klasemen MotoGP ya. Walaupun pada awalnya jadi kontroversi juga ya Pak. Iya. Kontroversi dalam artian ya kan selama ini kita tahu kalau misalnya MotoGP race utama tuh hari Minggu dan itu ya 20-an lap lah gitu. Tapi ketika ada sprint race para pebalap itu, para riders juga ya mau nggak mau harus tenaganya kayak dibagi 2 begitu kan antara Sabtu atau Minggu. Tapi walaupun memang poinnya tadi kata Pak Lukas kecil, itu berpengaruh juga sih sama berpengaruh gitu. Kita ya kayak waktu itu Jorge Martin bisa juara karena sprint race dia oke banget gitu kan. Sering menang di sprint race tapi
podium aja di main race-nya. Jadi ketika diakumulasi dia akhirnya juara. Tapi kemarin dia sempat crash gitu ya di. Nah itu Iya, 4 kali, makanya kali lagi ya. aneh nih. Lagi aneh nih Jorge nih. Nah ini Aprilia nih startnya dari rombongan-rombongan kedua lah. Dari second row dan sama si Bezzecchi di peringkat 12. Nah ini menarik apakah nanti bisa bangkit nggak Aprilia. Karena di 4 balapan kemarin kan menang terus. Bener. Bedanya sprint race sama kualifikasi apa? Ngaruh nggak? Kualifikasi adalah untuk menentukan posisi start. Sementara untuk sprint race itu adalah mini balapan lah. Mini balapan untuk seri itu. Jadi jumlah lapnya setengah. Nanti di balapan yang main race-nya biasanya 20-an lap. Sekitar 24, 27. Berarti bisa kayak udah tergantung. ngantongin poin gitu ya buat balapan sih. Tergantung panjang sirkuit, Gun. Kalau sirkuit ini kira-kira gimana nih? Baik tikungan-tikungan yang harus diwaspadai nggak? Kemarin salah satu pebalap kita kan Veda Ega bilang kalau sirkuit ini itu kenceng dari awal. Oh iya? Ya. jadi ya kita berharap nanti banyak aksi salip-nyalip lah di sirkuit ini. Ini juga dari start juga kenceng panjang kan. Tadi panjang tapi habis itu langsung kombinasi kanan kiri itu apa tikungannya. Dan kalau kita lihat kayak musim lalu pun itu Mark sama Alex brotherhood tuh berdua di abang kan. Dia juga emang dari awal ketat tuh Mark di depan tapi kemudian Alex bisa nyalip sampai akhirnya kemudian Alex Marquez itu mimpin dari lap keempat sampai akhir. Nah itu oke banget tuh emang Alex pas itu. Makanya sekarang dia bisa nggak nih dengan motor yang lebih baru. Gitu. Dan lebih up to date ya motornya karena motornya sama dengan Ducati pabrikan. Oh iya? Itu Gun, iya. Sama-sama brotherhood ya? Kayak Albot kayak ini. Ya itu banget. Spirit of brotherhood. Banget. Gitu kan. Kira-kira, Bentar lagi nih. oh ya, udah race-nya mulai nih. ya sebenarnya race-nya ya? Nomor Kita 1 ntar di starting grid siapa? Pedro Acosta. Pedro Acosta. Terus Habis itu Franco Morbidelli, pebalap VR46. itu yang timnya Valentino Rossi ya? Iya, terus habis itu baru Alex Marquez buat riders kan. Nah, nanti second row ada Raul Fernandez, Johan Zarco sama Fabio Di Gian Antonio. Total 22 riders. 22 riders tanpa Alex Marquez. Ya tanpa Marc Marquez. Agak ketuker-tuker nih kayaknya. Sama Marquez dia. Iya. Tapi Marc Marquez tuh masih bersaing nggak sih? Sebenarnya apa kayak, gue udah juara dunia nih. Nah, ini yang kemarin dikhawatirkan karena dia masih belum fit. Cederanya itu berkepanjangan kan kunjang bahu kanan atau kiri? Bahu kanan. Bahu kanannya itu cederanya berkepanjangan jadi dia nggak pernah maksimal di saat balapan. Apa kayak spirit buat balapannya kayak juga udah nggak semangat dulu Dia kali ya? masih pengen balapan, cuma kondisi fisiknya itu Udah beda ya? Iya, karena dia susah untuk menggerakkan bahunya di kanan dan bahkan Marquez itu kalau diajak foto bareng ketika dia disentuh bahu kanannya dia agak marah. Bukan kalau disuruh jadi imam ya, karena kan tua jadi imam. Iya, jadi tetap kan. Ini kita udah mulai warm up lane nih. Iya. Udah mulai pemanasan ini. Nah, Dan cuaca cukup cerah ya di Iya. Catalunya, Barcelona. nah ini nanti tire management jadi kunci ya kalau cuaca panas kayak gini. Dan Tapi paling depan tuh si Franco ya? Franco Morbidelli. Ini masih pemanasan Bun Diago, pemanasan. masih santai. Tunggu panas dulu. Tunggu startnya dulu Gun. Seru nggak nih startnya? Asal jangan banyak crash aja nih Udah crazy ya. di tikungan Nah, pertama. ini klasemen sementara Bezzecchi masih 129 poin, Jorge Martin 127, Pedro Acosta 92 dan Di Gianantonio 91. Masih ketat banget ini ya. Alex Marquez masih 7. 5 per 7 ya 7 ya? 7. Masih ke 7. Si jauh ya dia. Masih lumayan jauh. Nah, ini nanti kalau double winner, sprint sama main race ya dia bisa Tapi lurusnya memangkas. panjang banget tuh. Iya panjang emang. Makanya disebut sirkuit cepet kan. Dan tikungannya nggak ada yang tajam sebenarnya kan kalau dilihat. Nah sebenarnya sirkuit cepet ini keuntungan Ducati Pak. Ducati Iya, emang top speednya iya keren top ya. speednya bagus di motor dia yang 26 ini kan. Tapi pembalap Spanyol mendominasi nggak sih di sirkuit Spanyol ini? Lumayan nih dari tahun 2000 ini terakhir Alex Marquez, Iya, makanya. terus Peco, Espargaro Spanyol juga, terakhir Quartararo. Ya dua pebalap Spanyol lah. Emang kandang Spanyol sih ini. Bisa disebut sirkuitnya Ducati sih ya kalau kayak gini ya. Iya. Mana mendominasi. Walaupun ya Quartararo. Udah siap-siap nih. Siap. Walaupun Quartararo ya udahlah kasihan ya Pak. Sedih kalau Quartararo. Yamaha satu lapnya aja ketinggalan berapa iya. second. Masih PR banget Iya. Udah ready banget. Itu siapa tuh? Ada yang keluar. Tunggu ada bendera kuning. Ada bendera kuning guys. Oh, KTM startnya bisa. kayaknya. Bastian Maverick ini. Vinales kayaknya. Brad Binder. Maverick Vinales apa? Oh finalis ya? Sepertinya Oh, iya, Vinales. Oke, satu ada yang keluar tadi ya, guys. Dan kita mulai aja nih balapannya. Start nih. Total 21 pembalap ya. Ya. Lights out. Let's go. Yo, Alex. Wah, kenceng banget langsung Acosta kenceng banget. Kenceng banget Acosta. Oh, dia nutup Alex, Pak. Iya, ini tikungan pertama nih kuncinya nih. Nah, ini nih tikungan pertama, Bun.
Siap. Acosta. Masih Acosta. pemimpin Ada deh. Alex nih, Alex. Kan aduh nggak dapet. Kejauhan. Si Frasco ke belakang ya? Oh, itu si Raul Fernandes. Iya. Apa Ogiora ya? Acosta masih depan tuh. Raul Fernandes. Oh, pas dari luar. Dipepet banget dari belakangnya ya. Alex Marquez. Biar ini Gun, pemecah angin, slipstream namanya. Slipstream dia. Iya, kebalap Alex. Jauh coy. Masih jauh. Tenang, masih ada 24. Oh, dari luar. Ih. Belum ikut lagi di awal-awal. Ini nih. Klasemen sementara ya. Iya, posisi sementara ya. Acosta, Alex Marquez, Raul Fernandes, Zarco. Oh, Zarco dari spin race sempat di awal-awal ya. Jorge Martin Masih cepet-cepet nih semuanya. Oh iya, Jorge langsung ke atas. nomor 4. Fermin tadi ya? Alex Alex Marquez. Alex Marquez. Fermin di belakang. Acosta masih jauh banget ya. Acosta jauh banget langsung. Ditempel sama Raul Fernandes paling deket ya. Tiga terdepan Spanyol semua ya. Acosta, Fernandes, Sampai Marquez. 4 bahkan. Jorge Martin. Oh Oh iya, iya. Martin ke Spanyol. Yang kelima baru Prancis. Prancis, Zarco. Kenapa Martin? Quartararo nomor 8 ya? Di Antonio Iya. dia. Naik di Antonio naik. Morbidelli. Wah, Acosta nih. masih mepet banget ini semuanya. Tapi nanti jangan sampai kayak kemarin kan. Kalau kemarin kan Alex Marquez trek lurus Iya. cuma 0,41 0,041 iya. detik iya bedanya. Ini belum ke track lurus ya, apa udah? Belum ya? udah. Nanti Ini ya, udah last lap Iya. ya. Udah last lap dia. Masih ada 24 Masih tips lagi kenceng detik. banget. kita lihat top speednya Acosta berapa. masih jadi pemimpin nih dia. Acosta masih depan dan emang Raul Fernandes dari Trackhouse sama yang dari Jepang ya. Ogura juga beberapa di awal-awal seri ini lagi mencuri panggung juga mereka. Ogura langsung naik 5 peringkat tuh, Iya. 13. Wow, naik lagi dia. Naik 12 ke 6. Ogura. Ini Alex Marquez top speednya paling kenceng 354. 354. Oh iya kan Ducati. 354. 354 km per jam. Kalau 567? 7 8 10. Sorry. Sebentar. Peco masih 15 guys. Sumpah Peco. Iya, nggak Ada apa dengan Peco ya? Iya, dari kemarin kan dia juga crash mulu kan. Ini Honda nih yang masih kesulitan juga. Honda. Pabrikan-pabrikan Jepang kayaknya masih kesulitan terus deh di. Oh, ada kontak. ada kontak. Ada kontak sama yang tadi ini yang keluar. Jorge Martin sama Alex ada kontak. Wah, jauh banget. Apakah akan dicek VAR? VAR lagi. Film, sorry. Apakah dicek race director? Race director. Biasa kalau ada insiden begitu kan, bakal dicek nanti entah bisa long lap penalti atau penalti. Dan Acosta masih mimpin 0,766 detik. Masih deket sih ini. Masih Udah lap kedua aja ya? Masih deket banget. ini masih kenceng nih, bannya masih nempel. Masih enak, ntar nih. Tunggu sampai lap 12 Nah, kan. itu Pak, Acosta tuh KTM dari musim lalu memang kalau misal di atas lap 15 tuh bannya cepet aus begitu dan aus, mereka ya. gripnya kurang kan. Dan tapi di musim ini KTM bilang kalau mereka lebih stabil lah sampai Iya, akhir. Ganti teknologi ya? Dia. Biasanya ada setelan di aerodinamik, iya, aerodinamik, atau suspensi, sasis, segala braking gitu macam. kan pengaruh Gun. Wih, jauh banget. Si Costa. Tenang masih tuh, top speednya gila kan Ducati. Wah, Alex juga. Alex berapa nama Raul Iya, Fernandes ya? battle for second place. Tiba-tiba ada Johan Zarco di situ. Coba. Biasanya Gue suka banget kalau misalnya rider tuh lagi tarung kayak gitu, jadi enak ngehibur juga, terus kayak seru Momen banget. salip liatnya. menyalipnya itu ya, adrenalinnya jadi kepompa. Iya. sebentar nih Zarco biasa bagus latihan basah, Pak. Tiba-tiba latihan kering bisa begini dia. Honda nih. Dan uniknya Honda, Jorge Martin fastest. ya Honda itu yang bagus malah tim satelitnya bukan tim pabrikannya ya. Pabrikannya ya. Kenapa gitu ya? Ya soal setelan gue. Setelan motor juga sih, Gun. motor. Wah, Jadi kontak mekanik lagi tuh, ada tim. kontak. Aduh, siapa lagi nih? Tapi acara ini nggak bakal ada kalau nggak ada Bolt Riders. Bolt Bolt Rider. Rider, Elbow. Guys, Alex Martin ke salib sama Zarco sama Jorge. Alex Marquez cuma 5 sekarang. Iya, kelima. Tadi barusan kesalip sama Zarco, terus dia kayaknya sedikit melambat deh pasti. Tadi tikungan. sempat kontak kan ya? Kontak ya, kayaknya ada kontak lagi. Tipis-tipis ya tapi ya. Iya, Masih terus tipis. Ini masih panjang Ini sih, juga Gun. masih panjang juga, Gun. Ini masih 0,5. Salib lagi tuh. Beseki ya? Jorge Martin Oh, Jorge Martin. sama Zarco. Gile Zarco Salib tiba-tiba. menyalip mereka. Gila ini. Gile Zarco. Masih kenceng-kenceng ya lap ketiga. Kenceng nih. Kemarin Jorge Martin juga di awal bagus, cuma tiba-tiba crash. Makanya nih, apakah dia masih bisa bertahan? Harusnya dia belajar dari kesalahan ya. Iya. Karena kalau nggak belajar dari kesalahan agak lucu sih. Antara dua sih Gun, belajar dari kesalahan jadi takut jatuh kan. Benar, Iya, benar, bisa trauma. Mau ngikutin lagi, buat lo yang belum gabung, sekarang waktunya join Bolt Riders.
Karena Boat Riders adalah wadah komunitas motor multi genre terbesar di Indonesia. Tempat semua rider bisa kumpul, riding dan seru-seruan bareng. Jadi pastiin lo udah follow Instagramnya Boat Riders biar nggak ketinggalan update seputar MotoGP, konten-konten seru dan info event-event motor keren lainnya. Boat Riders, Spirit of Brotherhood. bener. Spirit of Brotherhood. Ini Balik lagi ke balapan. Iya ini. Nah, Udah 4 nih. On ini board si, camp-nya. si justru Raul Fernandez ya udah mulai kenceng dari 0,8 bedanya sama Jorge Martin. Oh, nyalip lagi Alex Marquez. Disalip lagi sama Zarco dari dalam ya itu. Dari dalam. Oh, Itu harus nempel sabar masih sih. nempel tapi. Nempel. Disalip lagi tapi. Masih bisa Alex. Battle for the third. Pertarungan buat lap ketiga. Alex kejar Jorge Peringkat juga. 3. Kalian nebak siapa aja sih podiumnya di balapan kali ini? Gue sih pengennya Alex. Alex ya? Di kampung halaman. Costa juga ya? Iya. Kan kita ada kuis juga kan, Kepasa, tebak podium kan. Oh iya, ada tebak podium. Tadi aku nebaknya Alex Marquez, Marco Bezzecchi sama Pedro Acosta yang akan jadi balap di podium. Nomor satunya Alex Marquez, 2 Pedro Acosta, 3 Bezzecchi. Ini kayaknya Bezzecchi agak susah deh. Susah, Pak. Fernandes nih tiba-tiba. Tapi kalau nebak podium di Detik Sport bisa ya? Bisa. Oh, katanya hadiahnya motor ya? Iya betul. Top banget. Nanti di akhir musim kan ada Aerox. Motor MotoGP. Aerox, Aerox. MotoGP. Nih, balik lagi balapan nih. Lagi dan sekarang Raul Fernandez sudah selisih 1 detik dari Jorge Martin, udah cukup jauh nih apa ya? Jauh. Udah cukup jauh nih. Battle of Two Riders ini. Iya. Fernandes sama Mulus Acosta. kayaknya Acosta. Acosta kayak mulus nih. Tidak ada 2 Aprilia. halangan berarti. Oh iya, April 2. Eh, 3 April ya, Pak. Jorge Martin. Iya, iya. Ih, tipis Satu tapi. KTM tapi ya. Disalip. Menang. Wah, Gila. Ini bisa kemenangan pertama ini Raul Raul Fernandez. Fernandez ya. Iya. Buset. Dia kalau nggak salah kemarin podium baru dapat di Mandalika Iya. deh. Dia sempat di Mandalika dia podium. Fernandes. Iya, tapi podium. Belum juaranya kayak Bezzecchi dia kedua fastest. April gitu. Wah, Gokil. Gile Fernandez. Dia bener-bener tancap gas nih. Iya, Raul gitu kan. Raul ya kan. Dia top Dan seed-nya. Alex Marquez juga balik lagi Pak, dia ketiga. Podium Udah- ya, posisi podium ya. Masih podium, udah nyalip Jorge, tapi masih banget sama Zarco sama Morbidelli. Oh di Bukan, Antonio. sama Jorge Martin kan. Podium masih berat sih. Podium 3 juga masih berat ini. masih Berat seru, banget. masih seru. Berat banget ini. Ini masih jauh sih. dari Baru 5 kata lap, kemenangan. Pak. Baru 5 lap, lap. Kuncinya nanti siapa yang bannya habis Nah itu dia. Pak. duluan sih ini. Fernandes ya tiba-tiba ya. Fernandes Coming from behind dia. Dia Trackhouse ya Pak, Aprilia kan? Trackhouse, Trackhouse ya. Aprilia. Lagi gacor nih. Kemarin kan juga podium kan, Aya Ogura. Oh iya, gue Di podium balapan kemarin di Prancis. orang Lemang, Asia ya, Lemang. orang Jepang kan. Setelah lama nggak ada yang podium kan. Nah itu Pak. Gunardi katanya mau podium dia. Enggak. Saya podium Jumatannya belum bisa. Bisa podiumin lagi. Iya. Tapi Pak, emang cederanya Marc Marquez bisa dibilang ya mengubah Iya. peta pasangan semuanya kan. Iya, Jadi betul, karena- ada yang bilang orang-orang tuh kayak, jadi setiap rider tuh jadi punya kesempatan gitu. Oh ada Marc Marquez sih, gue bisa duluan gitu. Dan nggak sih? punya motivasi lebih untuk jadi pemenang kan. Kayak dulu waktu Marc Marquez cedera panjang, akhirnya yang juara Jorge Martin. Iya, kan? Jorge Martin. Ya habis itu Peco Iya. ya kan. Tapi mostly MotoGP dikuasai orang Italia sama Spanyol semua ya? Karena mereka punya banyak sirkuit dan ajang pembinaannya bagus, Bu. Dari kecil ya, Dari dari kecil. usia 8 tahun udah main motor. Oh iya? Iya. Udah. Tapi emang mereka nggak di jalan raya. Emang belum dapet sirkuit. SIM kan. Oh iya benar. Beda. Kalau di sini kan umur Iya, SD iya, dan iya, naik motor jalan raya, itu beda. Nggak pakai Nah, kemarin nggak pakai helm. Fermin aja bilang Iya. pas lagi di Indonesia kan, bilang kalau saya sebenarnya belum punya SIM jalan raya gitu. ada yang melebar tuh. Bezzecchi Bezzecchi. nih, film gua Bezzecchi Bezzecchi nih, nih ada yang melebar kayaknya. nih. Iya, Oh, Jorge Martin live standingnya nomor pertama ya, 140 poin kalau posisinya begini. Oh iya dia bisa nyalip ya? Iya, bisa jadi posisi teratas. klasemen. Iya, posisi Sementara. klasemen. Nah, menariknya ini kan tahun terakhir balapan dengan 1000 cc kan. Besok tahun depan udah ganti dengan motor 850 cc. 2027 ya, Pak? Iya. Jadi Jadi bedanya apa sih, Pak, bedanya? cc-nya kan lebih kecil. Lebih besok. kecil. Tapi katanya motornya lebih kenceng. Gimana ceritanya, Pak? Teknologi ya? Teknologinya. Teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Iya, masih memimpin Raul Fernandez. Raul Fernandez. Gonzales. Dia orang Madrid deh. Beneran? Iya, Iya, ada Raul Gonzalez, Gon. Ada, beda Madrid emang, beda. Serius lahir di Madrid. Iya, Oh, dari Madrid ya emang, wah. Sekarang Raul. Pedro Acosta nih yang paling kenceng kemarin tadi, 354 km per jam. Malah Costa nggak bisa ngejar ya? Iya, kan tapi Kayaknya dia nyimpen tenaga. Feeling gue nyimpen tenaga sih Pak Acosta. Udah lap 7 nih.
Tuh. Dan lap 7. Masih lama Gun. Ini belum lap 12, belum setengahnya. Sama-sama pakai Ini, medium ya, Pak? salib, Bannya medium ya? Tuh kan. Nah nih, tikungan pertama. Belum, Dapat. gantian. Raul. Tipis banget. Balas Tipis lagi. banget. Belum. Tidak semudah itu, Pak Costa. Bukan Ferguson. Ferguson juga orang Spanyol. Bener. Bukannya Italia. Ferguson? Scotland. Lanjut. Ini masih seru sih ini. Podium 1, 2, 3 masih seru nih. Masih ketat ini. Lihat aja Alex Marquez masih Walaupun udah cukup jauh ya Pak ya, Alex ya 1 detik ya. 1 detik masih kejar, masih baru lap ke-7. Perico. Masih nyimpan tenaga dulu nih kayak nih. Tapi Acosta memang ya dia dia kan baru 2-3 musim ya, baru di MotoGP kan Pak. Dan memang menjanjikan kan dia. Bisa dibilang menjanjikan Acosta kan. Ya rider-rider Spanyol gak ada habisnya Pak. Gak ada. Habis Alex, ada Marc Marquez, ada Alex, ada Jorge Martin. Acosta tuh kalau nggak salah sempat dirumorin ke Aprilia deh, yang pas si Jorge mau cabut ya. Iya. Tapi kayaknya di KTM ditahan sih sama pabrikan KTM dengan potensi yang dimiliki. mungkin iya, banyak potensi. Sih. Nggak bisa ngejar anjir. Iya. Susah banget. Susah. Kayaknya Acosta kalau tracknya lurus bisa nih Iya. ngejar. Kalau belok-belok gini agak susah dia cari celahnya. Sekarang top Lu speednya kebalap lagi ya baru Fernandes. dipegang sama Acosta 354 kan? Oh iya. Iya. 356 sekarang bahkan. Tadi. Masih ketat banget ini. Sore ini nggak ada yang ngomongin Peco Bagnaia. Dikata apa dia sekarang Peco? Ke-11, aduh Peco. Nanti biasanya juga ada insert. Oh gitu ya? Insert dia crash maksudnya. Zarco masih Zarco Toto tuh sama Di kontak sama Di Gianantonio. Aduh, Dia bisa. Tapi BTW gimana Pak murid Rossi? Ditontonin sama Rossi langsung pada nggak bertaring nih? Iya kan? Iya. Ada Rossi langsung loh di situ. Tapi uniknya adalah Di Gia ini bukan dari VR46. Bukan rider VR46. masih head to toe nih. Toe to toe. Side by side. Iya, side by side ini, Bang. Iya, tapi emang kayaknya dan Acosta yang menurut gue sih Pak dia lebih kalem sekarang sih. Iya, Dibanding lebih tahun nggak lalu. rusuk ya, lebih Iya, sabar, lebih lebih pengalaman sabar. Walaupun soalnya. masih agresif sih. Iya. Kayak tahun lalu kan berapa kali dia pernah udah nusuk depan lumayan lama jatuh. Tapi dia tipenya emang gini ya, kalau Agresif. lap awal tuh masih santai, ntar di akhir baru wong gitu ya. Iya. Iya, karena kaitannya sama tire management kan, Gun. Dan ini kalau misalnya dia ngebut di awal, ban habis di 3/4 balapan juga sama aja, bisa disalip sama pebalap lain gitu. Ini Marquez sudah 0,4 nih. Pembalap harus mikir strategi itu juga ya. Ada strateginya, emang ada strateginya. Nanti kalau misalnya bannya udah habis, bisa kehilangan grip, malah nggak jadi finish. Iya, udah bisa jatuh, bisa Iya. outside. Kan situ nggak ada tambal ban juga, Gun. Bener. Tiba-tiba, Bang. Iya. Tubras nih. Oke. Tambal ban. Ini masih seru ini. Mus 0,31 masih Tapi ya sepertinya 3 pebalap ini aja sih. feeling gue kayak depan ada yang crash nih Pak, kayak antara sama Acosta nih, karena mereka ketat banget loh ini. Feeling gue sih kayaknya sih. Tadi di Moto3 cuma ada satu pebalap yang crash. Yang crash ya Moto3 ya? Oke, Tapi kita tergantung Costa mau berani apa enggak nih buat nyalip, soalnya ditutup banget itu. Iya, sabar aja Gun. Nah nih, kalau lurus dia menang nih. Iya. Tapi ntar Raul masuk lagi dari dalam nih. Set, overtake lagi marah. Belum. Enggak, terlalu jauh nih, susah. Terlalu jauh. Nggak Salib, dapet. bro. Alex tiba-tiba dari belakang. Iya, racing line-nya udah Salip deh. Salip udah. Acosta again, number one. Feeling gue Alex juga kayaknya, Alex ngamanin podium udah bagus ya Pak ya? Iya. Alex ngamanin podium udah bagus sih. Kalau dia ngamanin podium berarti kemarin sprint tercepat terus podium juga oke lah ya. Iya, Oke, udah oke lah. Tapi kalau mau menambah poin maksimal ya kenapa enggak kalau bisa ada peluang. Ini, Kalau nggak di akhir-akhir ya, feeling gue. ini masih ada peluang sih ini. Masih lap 9. Masih lap 9. Harus sabar sih memang. Bagaimana Alex tinggal, nah itu Jorge Martin di belakang tuh masih membututi kan? Masih cukup jauh sih. Masih cukup, ya cukup jauh sih. 1 detik. 1 detik. 1 detik tuh berharga banget ya. kalau Iya. gitu. Ya, makanya kan 0,988 Gun, beda 0,001 juga beda. Mungkin di kamera kita ngeliatnya bisa kelihatan itu kan. Cuma kalau kita nonton feng gitu ya. Iya. Mata gua putih tiba-tiba langsung. Masa gitu. Jadi Undertaker. Tapi kenceng emang kenceng. Mata kan begini Gun. Kita kan putih orangnya. Iya juga sih. Memang ya kita tahu MotoGP kan dia topnya 350 km per jam. Nah pas belok gini Gun 100 kilo Gun. 100 kilo. 199 sampai 100 pas belok. Motornya gigi 1 bisa 90 Gun. Itu 90 Gun.
Asli. Dan dia kalau ngerem itu seberat 5 kilo. Ngeremnya nggak buat ngegripnya itu. Berarti tiap hari dia grip gini terus ya? Iya, Mainan yang gini. ada Iya, latihannya. betul. Dan mereka sering cedera namanya arm pump di sini. Oh iya? Iya. Oh itu Marquez kemarin itu juga tangannya? Enggak, Beda, kalau makanya Marquez jatuh. Pernah, Dia Marquez pernah. Cedera itu pernah. Cuma yang kemarin bahunya yang ini. Alex nyari Raul Fernandez. Cakep. Keren. F10 ya? Akhirnya Di take over Alex. Raul sama Alex. Naik kedua, Alex emang ya, Marquez. dia- Tapi Acosta makin jauh nih. Tuh. Acosta makin Belum mayan. Gun, masih belum. 10. Belum ada setengah balapan. Ini Alex bakal nyerang di antar di akhir-akhir pasti nih. ulangan kemarin sprint kan juga Wah, kayak gitu. yellow flag. Iya. Oh iya dia. Ada yang ini Bastian ini kayaknya crash. Oh yang crash ya? Yellow flag. Sektor Sektor 1. 1. Bastian ini kayaknya crash deh ini. Kita lihat nih bentar lagi. Iya, ini ya. Oh iya, crash dia. Ini Ini ya. Bastian ini. Sektor 1 berarti di sekitar tikungan 1-2. Ya. Rider pertama yang menjadi korban dari GP Catalunya ini. Di lap ke-10 dia udah crash. Nomor 23. Itu tadi Gun harus sabar Gun. Sabar. Ini Jorge Martin juga masih punya peluang sih buat podium nih. Masih. Karena cuma 0,6 sekarang gapnya. Gimana nggak tegang coba kayak gitu. Oh iya kemarin sprint race Alex juga Pedro sempat di awal ya Pak ya? Iya. Tapi kemudian Alex bisa Di overtake lap ya, kan? terakhir, di last lap itu kemarin sprint selisihnya 0,041 itu. Oh iya. 0,041. 041. Nah ini dia nih. Ini Bastian ini. Ini. Crash dia, nangis. Nyesel lah sih. Dan Bastian ini walaupun dulu dia Ducati kalau nggak salah Pak ya? Ya, Iya kan Ducati. Ducati. Tapi kegeser sama adanya Marc Marquez. Walaupun dulu dibilang menjanjikan Pak. Bastian ini. Apakah iya? Bastian Apakah ini mulai sekarang, bagusnya itu di Gresini malah. Pak? Oh Iya, iya sebelum pindah ke iya. pabrikan dia ke di Gresini dulu. Di satelit ya? Iya. Wah ngebut deh. Acosta. Nggak mau lagi dia Gak ditilang Bun. Enggak. Kebetulan Ada ditilang gitu. Ada speed trapnya ya. Kebetulan polisi juga nonton. Oh iya sih. Dia juga kena ini tilang lain juga. Iya benar. Nggak ada plat Tilangnya- nomor kan. Iya nggak ada plat nomor bener lagi Pak. Coba kayak kamera juga nggak nangkep tuh Pak. Nggak nangkep Cepet deh. banget soalnya. Ya Costa masih terdepan, Marquez kedua, ketiga masih Raul Fernandez, masih ada perubahan berarti apa ya? Belum. 4 Jorge Martin ya. Pak Jorge. Ini rombongan balap depan dari awal race kayaknya nggak berubah deh. Iya. Tapi tahun lalu Pak, ketika Marquez depan, dia tuh udah bisa selisih 2 detik sendirian Pak. Iya. Beda emang baby alien. Ya memang baby alien sih. Kemarin kalau Marquez Marc Marquez ya, kalau Marc Marquez udah ngacir di depan udah nggak kekejar apalagi pakai Ducati kan. Nah itu. Buat orang-orang yang belum tahu, Alex Marquez ini adalah adiknya Adiknya. dari Mark gitu. Jadi bukan kakaknya tapi dia lebih muda dari Mark. Betul, Marquez Live ya? Oh beda. Selisih 2 tahun atau 3 tahun ya? Si Dori ya, adanya masih muda. Lebih muda soalnya, lebih muda. Alex Marquez. Tapi Alex juga pencapaian terbaik tahun lalu dia runner up ya Pak ya? Iya. Di klasemen akhir MotoGP gitu. Ini nggak tahu nih besok tahun depan kan ini habis kontrak antara ke KTM Aprilia atau ke Alex pabrikan Ducati ya. Kalau peaknya umur pembalap tuh berapa sih kira-kira MotoGP? Ya 29, 28 ya. Bilang ya. 29-30 gitu. Karena pengalamannya udah terkumpul kan. Jadi udah tahu nih, udah nggak gerasak-gerusuk lagi. Kalau main bola sih itu udah tua ya. Iya. Oh, ini rada mendung nih guys. Oh, Oh enggak sih, itu sebelah situ. cerah. Takutnya tiba-tiba ntar ganti motor. Cuman kalau sulitnya di bagian Wah, balik lagi nih lurus nih. Alex, lurus tuh, Alex, terus. speednya keren. Alex, ditutup Acosta ditutup. Hey. Ayo Alex, tempel lagi Alex, Bisa, tempel lagi bisa, Alex, bisa, tempel lagi bisa. Alex. Acosta nih tadi motornya liat nggak? Agak Santiago tuh. Santai dikit agak goyang. Gini dia. Iya. Kan. Iya benar. Agak aduh gue pengen sini tapi goyang gitu. Tapi nutup racing lainnya cukup bagus ya. Cukup bagus. Sekarang bagaimana tinggal Alex nempel terus ya Pak ya? Iya. Ngasih pressure Ngasih ke pressure, Acosta. Biar dia nanti bisa kalau kesalahan sendiri Dikasih pressure gitu ya. Iya, bisa. Takutnya kalau dia pressure enak kan dia, Iya. nggak ada yang suruh gue. Gitu. Benar. Tenang aja, kelinci bisa dibalap sama kura-kura. Wih. Iya kan? Acosta bisa dibalap sama yang crash tadi. Bercanda. sorry. Dia pakai metik lagi. Iya. Go home. Tegang tuh. Oh, itu timnya KTM. KTM, Acosta. Iya. Kenapa? Ya, Alex! Alex. Oh my god. Alex, waduh, crash. Aduh. Big crash. Aduh. Wow. Jatuh juga, dijentuh. Dua. Red flag guys, red flag. Wah, serius flag. nih. Alex Cukup Marquez serius. nih. Cukup serius. Serius. High side ya? Ah.
kepanting ke depan dia kan. Kelar ya balapannya? Tunggu red flag. Ntar diulang. Red flag. Lap 24. Lap 12. Belum ada 3/4 jadi pasti akan Kenapa tadi start tiba-tiba? ulang. Akan start ulang. Akan start ulang abis ini detik. Kita belum ngeliat replaynya gimana ya tadi crashnya. Oh my god, Alex kenapa itu? Red flag guys. Kayak dia kena sama ada satu deh. Iya. Ada insiden di putaran Ini Acosta ke-10. kenapa juga nih? Di stut, Pak. Di Oh situ iya di stut. Iya. ada crash yang cukup keras tadi guys sepertinya. Namanya taksi. Di taksi di stut. Di stut, Pak. Iya Itu bannya pecah. Iya, iya. belakang. kempes- Oh iya kempes ban belakangnya. belakang pecah Acosta. Cukup keras sepertinya dan cukup serius nih. Crash yang terjadi di lap ke-12. Insiden di tikungan ke-10. GP Catalunya. Turn 10. Bannya pecah. Bannya pecah. Kita masih belum lihat apa yang terjadi ya. Iya, Kita belum lihat jelas. tayangan ulang Alex kita, Marquez kita belum tadi sepertinya cederanya cukup mengkhawatirkan ya. lihat. Cukup serius tadi dia Ke planting gitu. terpental motornya. Waduh. Sampai sekarang masih belum dikasih tayangan ulangnya nih. Belum ada nih, Kita belum ada. baru ngeliat si Costa yang lagi di Di stut ya, lagi di taksi. taksi ke Sama dua peramak nih ya. Mhm. Agak mengkhawatirkan sih tadi Lumayan. dengan Kayak cukup serius terpelantingnya. nih. Kayak tadi kita nggak ada tiba-tiba brek aja gitu, Iya, tiba-tiba iya, langsung ada yang keluar, terus langsung ke planting. Ada yang pecah tadi. Kejadiannya begitu bagian cepat. motor Tuh yang dia. pecah. Di Gia. Wah iya di Gia. Ini korban kedua nih Iya. yang kena tadi motornya. Iya tadi ya di jantung. Iya. Tangannya juga Iya sepertinya cedera deh. Kayaknya tuh ini semua. Kalau Marquez belum Alex Belum ada kabar. ada kabar. Dari gesturnya Acosta kayaknya tangannya ketarik gitu ya. Kayaknya. Atau cedera. Itu yang jelas ban Tuh ban motornya pecah. belakang pecah. Acosta. Kayak ban belakangnya pecah kehantem motor aja tadi. Tars. Ya, dan ini race to be restart ya. Iya. Race akan kembali Iya kan restart. bener kan belum 3/4 balapan jadi akan dilakukan start ulang. Jadi ini menjadi kesempatan juga buat pebalap-pebalap yang di belakang Iya. untuk mengoreksi posisi. Bener. Dan udah tahu nih medannya gimana. Iya. Jadi mengkoreksi semuanya bener kata Bapak Lukas tadi. Nah, ini kan start ulangnya akan menunggu bagaimana pembersihan sirkuit dulu, Gun. Yes. Itu udah fix nggak bisa ikut balapan lagi tuh. Terakhir yang crash tadi ya. Ya, mungkin Alex Marquez nggak akan Mungkin Alex dinyatakan. nggak. Cuma kalau tadi di Giantonio kalau misalnya dipaksain dia kalau bisa, tapi biasanya Nggak akan dicek sih. sih. Dicek tim Jadi medis. harus dicek dulu tim medis. Nah, nanti ada ini boleh balapan, ini nggak boleh balapan, ini cederanya parah. Jadi harus segera dilarikan ke rumah sakit gitu. Masih belum ada tayangan ulang lagi nih. Itu pedoknya Pedoknya Alex. Alex masih khawatir. Belum ada sorotan buat Alex ya. Belum ada. Masih menunggu konfirmasi guys. Kita semua masih menunggu. Cukup serius tuh. Baik banget tugas medisnya. Itu membersihkan sirkuit, Gun. Iya, langsung sama Marshall ya. Karena pecahannya tadi sangat Iya. banyak. Sangat banyak. Gambar Alex Marquez belum ada nih dari tadi nih. Nah, biasanya kalau nggak dari P kadang terlalu Mengerikan. mengerikan. Biasanya Iya, gitu. iya. Biasanya gitu. Coba kita cek dulu. Ya guys, Bertikers yang nonton tadi Tuh ada Kita agak medical kaget karena ada director crash. info Alex Marquez conscious. oh dia sadar ternyata. Oh, dia sadar ya. Medical Director Info, Alex Marquez dalam kondisi sadar Iya. Tikers. Walaupun motornya hancur ya. Hancur dan tadi emang cukup mengerikan sekali dia terpelanting ya. Cukup keras tadi. Dan bos dari Ducati juga langsung iya, datang ya. menghampiri pedoknya Alex Marquez ya. Wah nggak bisa dibayangin ya. 300 km, Gun. Tiba-tiba Ini medical Director Info semua rider Sadar ya? Iya, sadar. Tidak ada yang tidak sadar. Tidak ada yang terlalu serius mungkin cederanya. Benar. Cuma emang tadi agak ngagetin sih. di Ini motor MotoGP baru iya ya udah disiapin berarti mungkin masih bisa balapan Mungkin masih lagi. balapan. Dan nanti start ulangnya itu ditentukan dari posisi terakhir di lap terjadinya. Ini nih, tayangan ulang Nah, tadi. ini tayangan ulangnya ada Tikers. Acosta nih ya. Ini Acosta. Kayaknya pecah deh, Pecah ban, Pak. pecah ban. Apa gara-gara dia ya? Bisa jadi. Jadi pecah ban. Nah, dihantem dari belakang pecah ban, kehantem Alex keluar. Oh my god. Sampai pecah bannya. Oh my god. Nah, ini dari Kamera belakangnya belakang. Acosta ya. Ya. Alex kena. Oh. Serpihannya kena di Giantonio tadi, dia juga sempat jatuh kan makanya kan. Pecah bannya gara-gara ditabrak ya. Enggak, kayak pecah dulu baru Oh, ketabrak pecah dulu deh. baru ketabrak Kayak ya? pecah, kayak pecah dulu baru. Makanya Alex tiba-tiba langsung begini kan dia kan. Dihantem ya.
Karena tiba-tiba melambat seperti Iya. tadi di tayangan. Acosta juga kayak Acosta, sempat, iya. kayak ada gestur dia, kenapa nih motor gue gitu. Agak sebel juga tadi gestur dia gitu ya. Iya. Oh, untuk tidak terjadi sesuatu yang Tidak diinginkan ya. Tidak diinginkan ya. Iya. Gue kalau jadi pembalap kayaknya nggak mungkin bisa deh. Sekalian kayak gitu udah aduh nggak deh. Gue cabut. Tapi di Teman masih sayang sama gue. MotoGP ini Gun, Hah? ada teknologi airbag di wear pack yang mereka pakai Iya, di bajunya ya. di bajunya. Jadi ketika ada terpelanting nanti akan mengembang sendiri. Sebenarnya kalau terpelanting kayak gitu, kita nggak usah ngelawan ini kan, ikutan di movementnya kan. Iya. Dan ada pelindung di bagian punggung kan agar tidak Iya. cedera Oh kepala. itu bukan buat air. Gue selama ini salah berarti ya? Itu sepeda Gun. Oh sorry. Ini enggak. Yang buat pelindung. Sumasen. Salah gue selama ini. Gun. Gue kira ada air ya. Dikira unta kali ya dia. Unta ada yang di Purwakarta. Oh iya benar. Di Depok kan tadi ada juga. Ada rusak CFD. di Depok. Ada rusak, ada. CFD Lanjut. Depok. Masih Masih bersiap ya? menunggu ya. Masih bersihin dulu. Nanti biasanya akan ada keterangan Berapa balapan keterangannya? akan start lagi dalam waktu berapa Kapan? menit Iya, gitu. bisa. Ntar 15 menit, 10 menit gitu. Kalau misalnya ngulang gitu, ada warm up pipe lagi nggak? Ada. Oh ada lagi? Bisa Ada lagi. Buat sekali lagi. Dan ini Acosta juga kayaknya shock banget dia ya. Iya. Acosta SB ya? Tahu tuh. Shock banget. Shock banget itu. Karena pembersihan sirkuit itu cukup lama sih. Cukup lama. Dan sebelum nanti balapan dimulai akan ada safety car dulu yang memastikan bahwa sirkuit dalam Oh iya. kondisi aman, apakah ada part-part motor yang hancur tadi Masih masih tersisa. tersisa atau enggak. Dan kalau ada oli akan dikasih pasir dulu, dibersihkan agar tidak membahayakan pebalap kan. Oh, ternyata Alex Marquez nggak punya kesempatan untuk bereaksi ketika Acosta melambat. Lambat ya. Oh. Dan akhirnya dia kena kontak, Nabrak terus ya? langsung keluar. Berarti emang Costa ngerasa ada yang salah nih motornya kan? Iya, Yang lambat tadi. gitu. Makanya kelambat. Dan Alex nggak punya waktu buat, karena dia lagi nempel di belakang tadi Iya. kan. Lagi nempel tiba-tiba ya Acosta melambat, dia nggak bisa ngindar. Tapi cukup mengerikan sih ya ini. Mengerikan Lumayan, banget. lumayan. Scene yang mengerikan sih ya. Sudah mengerikan. Bahkan kita belum tahu kondisi Alex Marquez yang belum ditayangin juga ya. Terpental banget tadi soalnya. Apakah masih di tim medis dulu apa langsung ke pedok? Sepertinya ke tim medis dulu sih. medis dulu ya. Melihat tadi begitu kencangnya ya dia terlempar dan akhirnya. Tuh, Oh bisa semua. Marquez nggak bisa melanjutkan Nggak pertandingan. bisa. Oh ya. Balapan maksudnya. Balapan dimulai lagi kecuali Bastianini yang udah jatuh sama Alex Alex Marquez. Marquez. Iya. Kayak terlalu serius deh buat dia. Sadar, cuma Kurang kayaknya sadar, ya. di dalamnya ada yang Takutnya. Iya. Memang butuh pemeriksaan lebih lanjut kali ya. Oh, masih dibersihin. Iya masih lama ini Gun. Masih lama ini? Kayak sih sangat-sangat detail ya. Banget. Itu pasir ya yang putih itu ya? Iya. Apa ini? Exhaust. Pasir terus nanti akan disapu lagi sampai kondisi lintasan balap benar-benar aman buat. Karena memang yang kayak dulu Mandalika awal-awal gue kan sempat rame juga tuh, Iya, sirkuitnya kotor gitu. Memang sepengaruh itu ternyata ya, Bang. Pasir itu Pasir, juga debu, kerikil-kerikil gitu. bisa membuat ban kehilangan grip kan. Nah itu yang bahaya karena ketika kita melaju di atas 300 km per jam, sirkuitnya licin juga tiba-tiba crash aja kalau pas lagi Apes lean. Iya. Kalau boleh sekarang Mandalika udah oke sih, menurut tadi ya. Dan memang ya itu apa ya, dan untuk safety sebenarnya MotoGP cukup ini apa ya, cukup maksimal ya. Iya. Entah dari Gravel juga, Ketat ya. Marshall juga cukup ketat lagi. Prioritas nomor 1 ya? Iya pasti. Karena ya gimana pun juga keselamatan pebalap itu yang utama kan. Benar. Keselamatan Mbak pada hal utama. Nah ini dia Ini. replaynya. Oh iya tadi, itu Alex sebelah kanan. Serem juga ya? Alex. Tuh, motornya sampai kelempar itu. Sampai kebelah motornya. Bannya sampai copot. Iya. Ban depannya sampai Nah ini di jantunnya sakit banget ini kayaknya. sepertinya pergelangan tangannya Iya, bermasalah. ankle ya? Apa ya, pergelangan tangan sini ya? Iya. Jari kayaknya. Iya, apa jari jangan-jangan. Ini bisa jadi. Gini. Karena dia menghantam ban yang terbang kan. Oh iya, bener Iya. ya? Sama serpian juga ya? Iya. Balapan akan mulai untuk 13 putaran. Lap lagi ya. Ya, grid position Sesuai dengan lap tadi terakhir. yang terakhir di lap 11. ke-11. Jadi nanti di urutan kedua akan kosong karena Alex Marquez nggak akan Iya, nggak akan ikut. lanjut lagi kan. Berarti masih 13 Raul. laps ya? Ya. Enggak 24 lagi. Enggak diulang dong. 13 putaran. Ukuran. Iya, gua 13 putaran dan posisi terakhir di lap ke-11 tadi ya. Posisi startnya akan mengacu pada Yang terakhir tadi yang sebelum terakhir crash. di lap ke-11.
Sangat seru dan penuh dengan hal-hal yang Drama sih ini Gun, drama. Drama. yang di luar perkiraan kita semua ya. Iya. Pertama ada yang crash, oke lah crash. Tiba-tiba udah crash kayak gini, terus harus restart lagi balapannya segala macam. Red flag sih. Itu ya. ambulans, apakah Alex Marquez harus dilarikan dengan ambulans? Sepertinya sih gitu ya, buat pengecekan medis lebih lanjut. Dan kita belum lihat tayangan Alex Marquez, Pak. Tadi belum ada tayangan Alex Marquez. Buat yang cewek nggak boleh nonton monitor sekarang. Memang ya. Nonton balapan soal red flag isinya. Oh, iya. Boleh. Iya. Ntar kalau udah green flag nonton lagi. Gitu. Ya, kita kan green flag berarti. Tapi meskipun Alex gak akan lanjut lagi, motornya tetap disiapin sih. Motor siapin. Penonton Tuh udah ditemukan tepuk tangan. sama Alex. Iya. Oh, ini kayaknya Alex Marquez nih di mobil ambulans. Oh, dari tadi nggak di-short kamera kan dia. Nih, guys. Ini Ini replaynya. Tiba-tiba Pedro Acosta tuh. Weh. Iya kan dihantam ban Belakangnya. Alex hantam belakang Acosta, langsung keluar lintasan. Kayaknya kehilangan kendali atas Iya, motornya karena dia. mungkin Oh iya. Udah susah ya. dilepas ini pasti sama dia. Dilepas sama dia. Emang masalah di motor Acosta berarti kan? Iya. Tabrak dari belakang. Dan dia di rumput tuh bukan di gravel. Iya. Itu lebih sakit biasanya tuh. Iya. Nah di sini tadi nih yang di rumput ini kan. Kebelah motornya. Wah, masih disapu-sapu nih. Yang kemarin di Le Mans juga. Yang di Lemang Prancis. Iya, sprint race Marc Marquez juga kebelah kan motornya. Oh iya ini Marc jatuh. Marquez. Iya, yang pas Itu high crash side itu ya? high side juga. High side ya. Masih dibersih-bersihin guys. Ya, kita masih tunggu keterangan terbaru ya dari Race director. race director dan bagaimana update mengenai kondisi Alex Marquez. Apakah Pedro Acosta bisa kena penalti Pak kalau gini? Nanti tergantung investigasi ya. tergantung Apakah investigasi dia sengaja melambat atau gimana? Kena penalti ya. Setelah race tuh ya berarti ya. Tengah-tengah ini pas ini. Ini Bisa. sedang diinvestigasi. Lagi diinvestigasi langsung. Itu kena pengurangan poin apa gimana? Biasanya Apa bisa startnya penalti, lebih rendah dari enggak penalti, Penalti dia. bisa yang nanti di saat akhir posisi finishnya bisa turun. Turun satu atau ya penalti itu guna ada jalur lap sendiri penalti. lebih panjang. Iya Gun. Ketawa dia sih. Kenapa sih Gun? Bukan penalti Iya, bola, iya. ya. Gue udah di ujung tapi nggak gue keluarin. Ada Valentino Rossi juga nih ya. Bukan. Oh, bukan. Kayak Rossi mirip. Semua. Mirip tadi pakai topi juga, tapi dia lagi di sini emang. Ini dia nih. Motor baru nih. Acosta. Motor cadangan. Wah, masih pusing nih semua orang nih. Kayaknya atur strategi Tapi ulang deh. masalahnya Pak, ya walaupun bisa dibilang mungkin ya kalau misalnya nanti race director bakal ngecek, ya posisi si Acosta memang bukan untuk membahayakan rider lain kan, karena emang dia di tengah-tengah lagi kenceng depan, dan dia juga berakselerasi motornya Kayak kan. dia juga bingung deh pin kemana itu. Setelah, Nah, itu iya. Anjir gak enak lagi motor gua. Kayaknya begitu. Kemana ya? Gitu. Makanya tadi dia sebelum tabrak kan angkatan dulu kan. Iya sempet ya. Sempet dia kayak kerasa gak enak gitu. Lalu dihantam dari belakang. Bar. Udah. Di taksi dia. Iya makanya. Masih bersihin lagi nih guys. Masih belum aman berarti sirkuitnya masih. Itu pasirnya tadi kan dikeluarin lagi. Disemprot pakai yang biasa daun itu. Nah ini tugasnya dari yang di mobil ini Gun nanti untuk meriksa apakah semua lintasan sudah aman. Ngeri juga dok ini. Biasanya kalau red flag tuh emang tergantung insidennya seperti apa ya. Situasi. Kalau balapan hujan terlalu lebat juga bisa red flag. Kayak yang di Mandalika waktu itu ya. Ya. Ada insiden yang sangat serius seperti ini juga bisa red flag. Ya. Masuknya serius ini. Dan kalau misalnya balapan sudah 3/4, misalnya Udah mau ini kelar ya. berarti 24, 3/4-nya berarti kan 18. Kalau udah lap Lanjut 19, ya? udah bisa dihentikan. Dia bisa dihentikan. Langsung menang tuh. Iya, Langsung posisi terakhir terakhir. yang dihitung. Sibuk nih pasti di pedok nih. Kayak banyak yang diomongin dari pedok mereka kayak, ini kita sering gini abis ini gimana ya? Terus, ban gue cek dong tadi nggak enak Jorge tuh, Martin apa malah salah?" main Mobile Legends tuh kayaknya. Tuh. Enggak ya? Beda Pak. Dia kayak nggak triple yang tadi juga deh. Kaget dia. Biasanya gue yang crash, kenapa jadi gue yang crash? Gitu ya. Kan dia crash mulu kemarin pas. Tapi itu tadi Sprint memang race. ngeri ya kita lihatnya ya scene-nya ya. Ngeri banget itu tadi. Bisa terpelanting sejauh itu. Tikungan ke-10 ya? Iya tikungan 10.
Ntar nih kayak Riders ini pada berpikir kalau misalnya lewat di urutan 10 kayak gimana. Dan kayaknya Acosta juga terpukul sih, dia sempat kaget sih. Iya. Karena dia pasti tahu, dia pasti ngeliat di kanan Alex yang terpelanting kayak begitu kan. Nggak cuma motornya kehantam, dia juga kehantam mentalnya. Iya pasti. Nah ini replay lagi guys. Acosta. Nah ini kita posisi Alex Marquez ya, dia Iya. Acosta lagi depan. Alex, oh iya bener kan? melambat. Enggak, dia nggak angkat tangan Pak, dia nggak angkat Oh, tangan. iya? Enggak. Dia nggak angkat tangan, dia cuma di pelan tiba-tiba. Dan kita tahu kan tadi Alex emang lagi straight stream kan Pak, dia lagi beneran Iya, iya. ngambil keuntungan di belakang. Tapi begitu susah. Dan tuh lagi track lurus lagi. Iya. Tapi kayak gini, apa maksudnya bukannya ngejek-jekin Costa ya, cuma kayak dia diuntungkan nggak sih dengan pesaing terdekatnya di crash kayak gini, diulang lagi? Jadi Dengan start ulang itu yang diuntungkan malah pebalap-pebalap yang di belakang Gun. Oh, iya. Karena dapat ban baru, motor baru, dan ketika start nanti dia bisa start bagus, mempunyai peluang. bukan nggak mungkin disusul ya? Iya, bang, nggak mungkin untuk mempunyai peluang juara. Karena tadi semua balap bisa start dan di posisi terakhir di lap 11. Kalau tadi ada pebalap yang dari posisi start ke 20, tiba-tiba dia di lap 11 itu posisi 10, dia bisa merangsek lagi ke depan. Kan? Kayak Ayo Ogura kan. Yang tadi dia juga lagi dari berapa tuh? Dari 13-an dan naik 12, ke atas. 11, Iya. Jadi ya ini nanti dengan ban yang baru, lap yang lebih sedikit, mereka akan lebih habis-habisan sebenarnya. Benar. Kayak udah nothing tulus deh ini. Ini belum ada pengumuman berapa Belum. lamanya. Masih Masih belum nunggu ada update nih kayaknya. Dari semuanya. menunggu dari race director dulu apakah balapan akan biasanya nanti akan ada jamnya. Balapan akan dimulai lagi pada pukul berapa local time gitu. Gak mungkin di cancel ya? Nggak mungkin. Masih rame nih padoknya Yang masing-masing. lebih penting lagi nih bagaimana update kondisi Para riders. Alex Marquez kan. Oh, Marquez. Ya. Kesian juga ya Marquez Brotherhood. Iya kan. Yang satu cedera, yang satu kehantam ya tadi. Ini memang ngeri sih. Spanyol loh dulunya. Scene-nya, iya, scene-nya ngeri sih tadi. Yang ngeri banget, ngeri banget. Dan ban yang terbang tadi itu sih yang kena di Gia. Yang kebelah ya Iya. motornya. Ini kan di Antonio tadi. Apes jadinya dia. Lumayan apes. Dari 12 lap ini kira-kira yang performa cukup konsisten siapa nih Pak? Sebenarnya ya Acosta sama Alex Marquez. Alex, Iya. iya. Sama tadi Raul Fernandez. Fernandez, Raul iya. Fernandez juga lagi tadi bagus dia. Rombongan pebalap terdepan tadi memang Spanyol oke-oke semua, sih, Mas ya. Spanyol semua tuh ya, belum ada yang lain. Sama Quartararo, Zarco. maka Zarco di peringkat 5 kan ya. Sama Jorge Martin Jorge tadi. Martin nomor 4 ya. Iya, lagi bisa dapat podium juga dia. Giantonio juga kayak kaget juga dia. Shock lah pasti Gun. Lumayan. Nah ini maknanya dapet nyawa kedua nih. Bisa nggak nih dia di kesempatan kedua ini lebih maju ke depan begitu kan? Ya, padahal dia kemarin juga nggak oke. Tapi ini dapat nyawa kedua. Ya. Ini startnya juga dari posisi 10 nanti dia. Iya, terakhir tadi 10 ya. Harapannya Ducati masih ada 3 sih di siapa sini. Zarco. Zarco ya? Zarco. Kayak ada masalah juga tuh sama kakinya. Tadi serpihannya sih yang bahaya tadi. Serpihannya tuh yang bahaya banget. Dia juga agak cepet nih tadi laptop. Agak cepet Zarco ya, lagi mencuri ini juga dia. 7 ke 8 tuh. Muncul dia di belakang. Mungkin dia juga cedera Dominasi. si Zarco karena ada di rombongan pebalap terdepan kan tadi. Iya. Tapi memang Pedro Acosta masih paling depan dia. Wah emang begitu ya? Pakai baju pembalap emang nggak pakai baju lagi dong ya? Biasanya ada face lagi gitu. Ada face doang. Untuk menghalau angin kan. Tapi sebenarnya ya wear pack-nya itu udah anti angin sih biasanya. Baju-baju astronot gitu ya? Mau coba pakai Gun? Enggak. Kali aja bawa motor kan. Berlebihan sih kalau di sini. Nanti pakai botol minum belakang. Iya bener. Sorry guys. Kemarin rame sih di YouTube ada yang orang Indonesia beli motor Aprilia yang dipakai MotoGP. Harganya 1,7 M. Itu beneran, Pak? Beneran? Wah, keren. Ini udah dicoba di Mandalika kan? Oh dicoba di sendiri. Dicoba di Mandalika. Tapi karena cuma 30 adanya seluruh dunia, kalau mau beli ya katanya harganya bisa sampai 3,5 M kalau sekarang. 3,5 M. Sikat Gun. Waduh, saya masih pakai rupiah. Aduh, jangan kesana dong. sorry. Susah nih nyapunya. Iya. Ya, rupiah pakainya.
3,5 M rupiah kan? Iya. Betul, rupiah. Belum bisa sih kayaknya. Tapi naik sih karena rupiah melemah. sih. Bener sih. Guys, ini di Kita sangat-sangat bold semua ya sih. bold sekali. Guys, ini di Bold. sosmed banyak yang banyak yang mempertanyakan ini ya Pedro Acosta ya, kok nggak dihukum begitu. Dan kenapa dia bisa mulai restart lagi padahal ya dia salah satu yang buat jadi penyebabnya begitu. Tapi ya kita balik lagi, race director belum ada pengumuman apa-apa, The Tickers masih ditunggu juga semuanya. Kayak mereka masih berdebat juga deh di dalam. Ini gimana gitu. Pasti sih. Pakai bahasa Jangan-jangan orang yang medsos itu orang yang di dalam dong. Masih nih belum ada apa-apa ya. belum ada apa-apa, belum berapa sama sekali. Mhm. Semua masih di dalam. Iya, belum ada yang keluar juga. Kayaknya tapi udah di bersihnya udah kelar ya. Ya. Udah kelar, tapi masih tunggu dulu kan dia. Dan ini dari pitnya Grace ini. Masih harap-harap cemas. Saya cuma Asik, HCC. Lumayan tuh. 73. tapi motornya tetap disiapin sih Alex. Walaupun dia kayaknya enggak. Ini apa netizen banyak yang bilang Pedro should not restart again gitu kan. Mereka juga menganggap kalau Pedro ini biang masalah dari crash ini. Iya. Tapi balik lagi ya race director yang memutuskan kan. Masih menunggu guys. Para riders sebenarnya udah pada siap tuh dengan baju-bajunya dan motor baru tuh, sudah medical disiapkan. Nah, info. ini dia. Alex Marquez dibawa ke rumah sakit. Buat pemeriksaan lebih lanjut ya. Iya. Sudah dipastikan Alex Marquez tidak dapat melanjutkan pertandingan balapan. Jadi dari tim mereka tinggal Vermin ya. Fermin Aldeguer. Jadi kerugian tersendiri sih buat Iya. Ducati kan. Ada 2 ridernya yang nggak bisa berjuang meraih poin kan. Duet Marquez sudah Kakak beradik ya. kakak beradik Marquez brother. tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan kali di Iya. musim ini ya. Karena ini kita belum tahu juga nih, ntar pemeriksaan, terus kira-kira berapa lama dia bisa comeback kan. Iya tuh. Quick start. 14.48 local time, 13 lap. Berapa? Oh ini ya pit line. Iya. Pit lane open. 14.48, 13 balapan. Masih pada bersiap-siap nih, udah dipastikan bakal kembali lagi. Ya. Berarti sekitar Itu padnya yang di dada ya? Ya. iya face-nya. Berarti ini kalau di 14.48 di sini sekitar 5 menit lagi lah 19.48. Kita kan beda 5 jam kan. Ya. 19.48 lah kira-kira. Ya mungkin 5 menit lagi. Bakal akan mulai lagi The Tickers. Udah siap tuh dia. Quick start sekarang. Bakal bersiap-siap Pak Rider udah pakai helm lagi. Pasang helm. Ini Brad Binder ya KTM. Oh ini yang tadi Brad Binder yang di awal-awal. Tiba-tiba dia keluar. Ini yang Brad Binder nih tadi. Yang kita lihat, kenapa nih? Oh dia angkat tangan. Oh, bermasalah berarti. Ya KTM juga Pak. Jangan-jangan KTM ada masalah motornya. Iya. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Yang satu nggak race dari awal, yang satu bikin race. Nah itu. Tapi kita nggak tahu Brad Binder kenapa masalahnya dia nih. Walaupun Pedro Acosta tetap jalan. Oh berarti dia diuntungkan juga ya? Iya. Di awal nggak langsung keluar, di restart dia main lagi. Iya. Iya, bentar. Oh iya. Ya, ini pit lane akan dibuka 1 menit lagi The Tickers. Udah dipasang semua nih helmnya. Berarti ya tanpa adanya Alex Marquez ya bisa jadi Jorge Martin maju ke depan, Johan Zarco dan Di Giannantonio tadi sini belum tapi Di Giannantonio belum ada kabar ya. Iya. Apakah dia Peta persaingan apa, bakal mampu berubah nih atau ya? enggak ya? Iya, mampu dia kan seperti yang tadi bilangin tangannya kan. Tapi yang jelas Acosta akan menjadi sorotan ya. Iya, Lumayan, Acosta kan lumayan. sorotan banget. Karena sekarang pun udah rame di sosmed kan. Nah, itu. Gituin dia. Udah siap-siap. Banyak dipanasin ya. Orang-orang kayak pada suka Alex Marquez deh tadi. Makanya langsung, atau itu fansnya Alex Marquez pada nyerang Costa. Enggak nih lihat di banyak rame kok pokoknya. Karena memang tadi tiba-tiba melambat sih. Dia melambat itu. Tiba-tiba melambat dan Alex nggak tahu apa-apa kan. Dengan tikungan yang abis itu trek lurus kan akan susah sih. Sebenarnya di Costa juga bingung sih, dia pengen banding kanan ntar kenapa-napa banding kiri Iya. karena Betul. nggak ada ini kan, motor itu nggak ada Apa? spion kan? dong. Iya makanya bingung kan. Dia bingung. Iya bener juga sih. Kayak mau pakai sepedang di bawah gitu, Gun. Ini. Ada nih starting Start grid-nya tadi. sekarang. Starting grid-nya. Pedro Acosta pertama, kedua Raul Fernandez, ketiga Jorge Martin. Di belakang di Giannantonio, Jorge Martin, Morbidelli, Zarco. Johan Zarco,
terus John Mir, Firmin. Aguirre, Firmin. Marini. Firmin ya. Bagnaia, Ogura 11 ya. Ogura, Bezzecchi, Quartararo, Moreira, dan Vinales. Finalis nih baru comeback juga ya? Ya, Iya. Jack Miller, Veteran juga. Alex Rins, Toprak, sama Augusto Fernandes dan Brad Binder terakhir. Posisi Oh, Binder 20. terakhir akhirnya ya. Tadi dia keluar di awal ya. Bisa balapan lagi dia. Jadi makanya. udah nggak mau balapan, disuruh balapan lagi. Harusnya sekarang udah bener ya, ini semua motor karena diceknya di Gia diulang bisa. kan. Dan dikasih waktu lama juga tadi buat ngecek segala macam ya. Di Gia masih bisa balapan tapi Nggak ganti baju dia, Pak. iya. Baju yang tadi masih. Pedro Acosta juga siap-siap lagi. Siap-siap semuanya. Walaupun belum ada keputusan dari race director soal insiden tadi di Tickers. Masih dinantikan dan pit lane open normally dibuka. Warm up lap dulu ya? Mau Iya. nggak? Iya, biasanya dia pemanasan dulu. Semenit tuh warm up. Ini jadi main race terasa sprint race ya di sisa balapan ya. Iya, Dengan 13 lap ya. motor baru, Motor baru, strategi baru ban semuanya. baru. Siapa nih yang bakal diuntungkan dari semua ini? Apakah Raul Fernandez membuat para netizen bersenang Acosta tidak juara? Ini start lagi nih. Sudah siap semua. 20 second nih sebelum semuanya. Walaupun juga kalau kita bilang Nisa Acosta ya nggak fair juga kan. 50-50 ya, juga sih 50-50 lah karena memang yang namanya MotoGP kan ini kecepatannya nggak main-main the Tickers ya. 300-an km per jam begitu. Siapa juga yang mau ditabrak? Siapa juga yang motornya mau berhenti di tengah jalan? Davide Tardossi nih. David Tardossi bosnya Ducati. Masih ini ya, sighting lap. Masih lihat-lihat dulu. Ngecek track apakah Aman. aman apa enggak. Dan biasanya nanti kalau ada sesuatu pebalap juga akan ngomong, ini di sini masih ada yang kurang. Ada yang kurang? Apa? Lu yang kurang? Aduh. Sorry. Kicau mana dulu kan? Ya, kicau. Siap-siap guys. Iya, Belum viral ya, kicau ya. belum. Baru kemarin ada di pertandingan Aston Villa Liverpool kayaknya. Tapi mau ngingetin lagi, kita nggak bakal ada program ini kalau misalnya nggak ada LA Bolt. Karena program ini presented by LA Bolt. Jadi buat lo yang masih belum tahu LA Bolt itu apa, silahkan kepo Instagramnya karena buat lo yang belum gabung, sekarang waktunya join Bolt Riders. Wadah komunitas motor multi genre terbesar di Indonesia. Tempat semua rider bisa kumpul, riding dan seru-seruan bareng. Terus pastiin juga lo udah follow Instagram Bolt Riders biar nggak ketinggalan update seputar MotoGP kayak sekarang ini, konten-konten seru lainnya, dan info event-event motor keren lainnya. Bolt Riders, Spirit of Brotherhood. Itu dia. Let's go, Pin mulai lagi nih. Udah pada bersiap ya? Iya. Udah siap-siap semuanya guys. Nih kalau dari atas gini kayak semut ya? Itu mobil siapa Gun? Hah? Ada mobil lewat. Penculik itu, mobilnya. Taksi online. Main in black. Nih udah siap nih. Tapi lehernya tuh gak ada pelindung ya? Bener-bener Iya, kulit emang nggak ada. langsung gitu ya? Dia kan emang udah cover sama helm. Maksudnya dia nggak bakal langsung nyentuh ke ini kan. Iya. Udah kelindung. Nih udah pada bersiap juga nih para Satu penonton. Iya. Siap-siap guys, akan dimulai lagi balapan. Restart ya. Jadi cuma ada 13 lap nih. Iya, warm up dulu, warm up. Tadi masih ngelihat, sekarang warm up dulu. Paling belakang tuh si ini ya, Brad Binder ya? Brad Binder. Ini terakhir. Keren banget. Acosta nih, nomor 1 dia. Masih warm up dulu guys. Enggak, malah si itu. Si siapa? Yang Itali. Di Antonio. Di Masih Antonio pemanasan nomor dulu, satu. Gun. Pemanasan dulu, Pemanasan dulu. Iya. Nomor 2 tuh siapa? Nggak kelihatan ya? Martin kayak. Jorge. Oke, Martin. Jorge. Siapa tuh melambat? Johan Zarco. Zarco sama aduh siapa rekan timnya lupa gua. Zarco sama Masih Moreira. Oh iya, Moreira. Ini Bezzecchi ya, Bezzecchi. Bezzecchi. Dia tadi start di row keempat di awal. Iya, di 12. Posisi 12. Masih warm up lap nih, pemanasan dulu nih. Ntar tiba-tiba Costa nomor 1 atau tiba-tiba misalnya Raul Fernandez kayak tadi lagi kenceng kan dia. Tapi dari awal ketat semua ya. Maksudnya selisihnya nggak ada yang jauh-jauh banget gitu. Cuman paling jauh 1 detik aja.
Kayak celana anak SMA bandel, Gimana tuh? ketat-ketat. Oh, Iya, oke. iya, Nih. Gue pesantren kan. Oh, sorry. Pakai sarung. Iya. Gak apa kan? Ya. Tapi pesantren sekarang serem kayak. Iya, kok banyak penampakan ya. Iya, banyak Tempat penampakan. gua di wah, banyak hutan di belakangnya soalnya. Thank you. Pesantrennya cepet lagi gue. Kilat. Bener. Gitu kan. Aduh, makasih ya. Ada sapunya. Bezeki tadi. Kasih Dari Bezeki. start lagi apakah semoga nggak ada insiden ya kali ini ya guys ya. Semoga nggak ada insiden, balapan bisa seru. Berjalan lancar, Berjalan semua lancar. pembalap selamat. Itu yang ngibarin bendera ini nih, dia nggak bisa deket sama cewek nih, jangan deketin ya. Kenapa nih Bang? Red flag soalnya. Iya. Sorry. Boleh. Nih. Nih, Kembali lagi Pedro Acosta di posisi terdepan. Siap. Raul Fernandez kedua. Nomor 3 tuh siapa ya? Martin ya, Joaquin Martin ya. Oke. Siap. Lights out. ya Langsung aja. acir Acosta ditempel. 13 lap aja nih guys. apakah di tikungan pertama kan ada insiden? Semoga enggak, Pak. Kenapa Jangan tadi dong, muternya? jangan Kok dong. kayak ngangkat Iya motornya? kan bener insiden. Ada lagi jatuh. Aduh, 1, 2, 3. Tiga rider jatuh. Yellow flag langsung. Ada yellow flag sektor 1. Sektor 1. Ini kayaknya Honda tuh Pak di belakangnya sih. Wah, kasihan juga ya. Siapa aja tadi yang terlibat? Joan Mir 36 di belakang Acosta. Joan Mir ya? Iya kan? Joan Mir. Jorge. Ya. Pedro Acosta, Joan Mir, Jorge Martin. Tadi siapa tuh yang accident? Wah. Dia masih tadi Alex Marquez sama Red Verstappen. flag Kemarin lagi. ini kayaknya red flag lagi. Red flag lagi guys, red flag lagi. Red flag lagi, red flag lagi. red Waduh. flag lagi. Udah. Tadi Mang Parah jatuh juga sih. Iya. Ada yang tertimpa motor sih kayaknya tadi. Aduh, Iya, red flag lagi. Baru bilang. Terlalu banyak red flag nih. Bagnaia. Kayaknya. Peco! Bagnaia, Bagnaia! satu. Kenapa Peco? Cedera tangan, aduh. Aduh. Johan Zarco. Aduh. Zarco, Peco. Kayak 3 deh tadi. Apa 2 ya? 3. Luca Marini. Luca Marini. Iya. Ditahan dulu Luca Marini. Enggak, motornya yang Motornya, didorong. Enggak, gue bilang takut tadi takutnya kan. Kebetulan dia juga ikut dorong dari Iya. sebelahnya. Red flag lagi udah Gila. Iya. Masuk ke pit lagi. Banyak banget red flag nih. lagi. Ducati Ini habis ya, Pak. Pekan buruk buat Ducati lagi ya. Ini. Turn 1, seperti tadi kita bilang memang dari trek lurus tiba-tiba langsung tikungan. Belok ya. Baru start loh. Iya. Berapa detik dong? Fast. Berarti banyak serpihan lagi nih. Oh iya, sebentar lagi benar. Tapi kayaknya yang tadi nggak langsung ngehantem gitu deh. Kayak yang pertama langsung ke pasir gitu loh. Iya. Iya, ke gravel, langsung ke gravel. Ya. Tuh. Masuk ke pit lagi apa ya? Si Brad Binder baru juga masuk gue. Balapan penuh insiden Iya. ini. Turn 1. Tikungan pertama langsung crash lagi. Start ulang lagi nih nanti. Belum tahu, Pak. Iya. Kayaknya satu kayak dari posisi terakhir 11 tadi ya. Motornya juga kaget itu. Ngeng, udah bang. Lagi. Padahal tadi John Mir lagi depan. Oh, motornya hancur guys, Ducati. Oh, iya. Pojok Peco, itu penyok depannya. Fix nggak ikut dia ya, Copot kayaknya. fairing. Oh, fairingnya copot ya, fairingnya copot. Belum tahu sih ini Peco. Kalau kayak gini tuh cuma dikasih 2 motor kan? Iya. Per balapan, race. Kalau Acosta sampai rusak lagi motornya udah nggak bisa. Kalau misalnya dia crash dan rusak. Aduh, kesian ya. Insiden turn 1. Terlalu banyak ini. Terlalu banyak insiden hari Terlalu ini. banyak red flag ya. Iya. Red flag ya. Gak baik nih, terlalu banyak red flag. 2 kali. 2 kali red flag loh. Untung dia nggak kena apa ya. Iya. Para ridersnya untung pada aman. Iya, semua Raiders kondisi aman. Kita tunggu nih tayangan ulangannya siapa yang menjadi penyebab Kecelakaan kecelakaan ini ya di kecelakaan beruntun. kecelakaan beruntun ini. Di tikungan pertama ya. Ogura tampaknya masih fokus dia. Jadi stres tau Gun ini. Lumayan sih. Jadi kayak mentalnya terombang ambing gitu loh. Iya. Nih kita lihat nih, kita lihat. Nah, nih. kita lihat ini replay Tayang ini ulangannya Star. Ini Fermin. Iya Fermin. Ini Ini Oh, Bezeki ini kita kan. dari Bezeki. kamera Dari Bezeki, dari kamera Bezeki, Bezeki ya. ini Ini kayaknya Raul atau Ogura. Raw. Zarco ngantem belakangnya Luca Marini, Marini. sebelah Peco. Iya. Iya. Restart nih ya.
Restart lagi. Restart lagi, kita tunggu lagi. Berarti pause dipencet dulu nih. Saya restart lagi. Iya, benar. Main PS. Kalau pakai PS kan bisa diulang dari awal. Bener. Iya. Kalau sticknya rusak, ya Alasan aja tuh. Aduh. dibuat geleng-geleng nih padoknya Ducati nih. Ducati ya, Pak. Tapi sebenarnya si GP Catalunya ini emang terkenal di tikungan 10-nya tuh sering banyak crash. Tadi yang pertama emang tikungan 10, tapi ini bener-bener tikungan Depan pertama. satu, ya, karena masih banyak pebalap Gun. Biasanya mereka berlomba untuk segera melibasi tikungan. Jadi ya kalau masih mepet resikonya senggolan dan crash. Emang sirkuitnya agak cepet sih ini. Iya. Memang menantang sih, ini satu yang menantang. Catalunya satu yang terberat juga kalau kata para riders. Sangat-sangat ini ya. Tadi para riders diangkutnya pakai motor Aerox ya? Apa Oh, nggak kelihatan maksudnya sih Gun. buat yang pengen menang Ada apa emang, Gun? ada hadiah nih. Oh, Gitu. iya benar. Hadiah apa Kita tuh, Gun? ada tebak podium, Pak. Tebak podium. Ah. Yang buat pengen menang bisa tuh cek di Detik Sport ya. Iya. Ada. Buat Nanti tiap race ada hadiahnya 250.000 kalau nggak salah untuk Benar. tiga pemenang. Nah, untuk sampai akhir nanti akumulasi poinnya kan hadiahnya ada Hadiah motor- utama ya? motor Aerox dan handphone ya. Samsung. Mm. Samsung A26 5G dan Samsung A17 5G. Gitu. Jadi ikutin aja guys Instagramnya Detik Sport dan Bolt Riders. Semuanya di sana. Oh ya, oke. Nah, ini replay lagi kita saksikan nih replay tadi ya. Hmm. Ketika restart. Masih yang tadi Nah, tuh ini. dilingkarin tuh penyebab crash di tikungan pertama. Oh, motor Zarko senggolan. kayaknya. Iya. Senggolan apa ada masalah? Tadi kayak Kayak kehilangan kendali gitu ya. Iya, kayaknya lost grip deh di kayaknya lost front. grip terus akhirnya senggolan. Walaupun tadi Luca Marini kelihatan bisa lari deh ya, masuk ke pedok. Mungkin bersiap untuk balapan lagi. Mau ngingetin lagi buat para tikers yang lagi nonton dan bingung ini acara apa. Jadi acara ini nggak bakal ada tanpa adanya LA Bolt atau Bolt Riders. Jadi buat lo yang belum gabung, sekarang waktunya join Bolt Riders, wadah komunitas multi genre terbesar di Indonesia. Tempat semua rider bisa kumpul, riding dan seru-seruan bareng. Terus juga pastiin lo juga ada follow Instagramnya Bolt Riders @BoltRiders biar nggak ketinggalan update seputar MotoGP, konten-konten seru dan info event-event motor keren lainnya. Jadi Bolt Riders, Spirit of Brotherhood. Sampai jumpa sebentar lagi saat race-nya mulai. Nah itu dia. Akan dimulai untuk 12 laps dan posisi yang terakhir ya, previous start ya. L.A. Bold. Live bold. L.A. Bold. Live bold. L.A. Bold. Live bold. Ya, The Tickers kembali lagi di The Race Talks presented by LA Bolt. The Race Talk, guys. Spirit of Spirit of Brotherhood.
Bukan, kita masih deg-degan tadi nungguin soalnya. Masih deg-degan, masih nungguin. Bingung. Masih nungguin deg-degan. Masih deg-degan. Iya. Masih belum ngumpul. Masih belum ngumpul. Dua kali red flag, Muhammad Tikers ya, Muhammad Tikers. Iya. Mohon Muhammad maaf. Tikers. Coba diminum dulu. Biar Udah. Karena di ini Gun, di sosmed sekarang dengan gua pakai hashtag MotoGP ini banyak netizen yang bilang kalau ini balapan dikasih aja nih. Karena 2 kali red flag kan suatu hal yang jarang ya, Pak. Iya. Dan habis ya kita tadi Alex Marquez sudah ke rumah sakit, dan ini yang kedua cukup mengerikan juga, walaupun tadi kita lihat Peco bisa bangun, Luca Marini juga, Zarco juga bisa bangun. Tapi ya tentu ini ya sekarang Pak Riders pasti mentalnya terpukul banget begitu. pukul sekali nih, kena mental nih kayaknya mereka semua nih. Ini ada yang nanya sih Gun di tiktok.com. Ini Toprak kenapa nggak ikut race? Nah, kita harus tunggu kabarnya juga sih. Karena mungkin ada motornya yang bermasalah atau apa gitu kan. Tapi dengan balapan diulang lagi, ya bisa aja nanti Toprak ikut balapan lagi. Kecuali ya dia memang tadi Kena juga sudah hantem. crash, tapi di saat bukan red flag dikibarkan. Jadi udah nggak bisa balapan lagi kayak Bastian ini tadi kan. Iya, biasanya udah jatuh duluan sebelum ada insiden ya. Mm. Dan sekarang juga belum ada info. Nah ini Peco, The Tickers, Sepertinya nggak ada masalah ya sebenarnya dia. nggak ada masalah. Cuman dikasih kompres es tuh Ya kompresor itu Gun. tangannya apa di Kayak tangan deh. pergelangan. Oh iya, ya, pergelangannya. Oh Tangan sama kiri ya? kayak di Antonio tadi ya. Masih menunggu ya kita. Nah ini Luca Marini juga tadi kena insiden The Tickers. Nomor 10 nih. Luka Marini. Siap. Ini kan anak tirinya Valentino Rossi kan Pak dia? Iya. Oh iya. Anak tiri Valentino Rossi. Bukan, adik tiri. Adik tiri, sorry. Adik tiri. Adik tiri. Sorry. Adik tiri Valentino Rossi, sorry. Kemarin dia sempat dipertanyakan kan kenapa mau pindah ke Honda. Karena Honda memang lagi jelek banget kan. Marini ya. Cukup ramai nih yang nonton sebenarnya. Di TikTok ya Pak, kita ada live ya? Di TikTok ada. Ada apa aja? Pak Lukas bisa dibacain komentar-komentar netizen. Kata netizen, "Bang, pantun dong sambil nunggu race." Gun, ayo Gun. Pantun. Heeh. Aduh. Biar cair Gun. Biar cair kita ke sana. Mikir dulu. Oke. Aduh. Ada yang nanya, Zarco nyangkut ya tadi? Iya. Nyangkut dia. Nyangkut di Luca Marini. Oh nih motornya hancur nih Zarco. Oh Zarco tuh medical center untuk pengecekan lebih lanjut. Kayak Zarco nggak lanjut deh ini. Ya. Kabarnya Alex gimana? Ini kita lagi Iya, masih menunggu masih kabar Dia dari dilarikan ke rumah sakit sih tadi Catalunya, pakai iya. ambulan. Karena Iya pakai ambulan. menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Mana Gun pantunnya? Udah tungguin Ayo nih. Gun. Gak usah deh. Kamu belum kasih pantun juga udah cakep kok yang tadi. Siapa namanya? Insan. Gak apa-apa, Insan. Terbaik dia. Namanya siapa tadi? Bang pantun dari mana? Ada tadi. Ada apa lagi? Di TikTok kita. Banyak yang nanya kabarnya Alex Marquez sih. Bagaimana? Dia apakah cedera parah atau enggak? Yang tadi nanya pantun adalah tukang jalan. Tukang jalan. Pantun Ayo, traveling Gun. Nanti siapa tahu diajak jalan kan? Iya Gun. Handsome. Oh belum. Malah ada yang nanya, volley final jam berapa kak? Nah, Itu salah. sebelah. Salah. Itu sebelah ada. Salah, bisa dibaca. Ini kan MotoGP di atasnya juga. Masih nanya volley. Oh iya ya. Ada Yang juga. kayaknya punya mesban, Iya ya kan? nih darurat membaca nih sebenarnya. Alex Marquez dan Zarco absen ya? Iya, kemungkinan besar Iya. karena Zarco nggak besar. tadi harus menjalani pemeriksaan. Seperti ini agak lama nih. Iya. Buat race lanjutannya soalnya banyak yang bilang udah aja kebanyakan red flag nggak usah lanjutin gitu. Karena biasanya MotoGP itu kalau 24 lap sekitar 42 menit, 45 menit. Ini kita udah molor sekitar 15 menit ya karena udah jam 8 Udah jam lebih. 8 udah. 6 menit. Kayak bakal lama juga sih. Sepertinya sih dari yang ada. Karena sampai sekarang juga apa? Dewan apa? Race board ya? Crash director. Race director. Ada yang nanya lagi nih, crash tadi gara-gara apa? Yang mana? Yang pertama? Atau yang kedua? Atau yang kedua? Kalau yang pertama gara-gara masalah motor dari
Pedro Acosta. Pedro Acosta tiba-tiba melambat. Alex Marquez tidak bisa menghindari Terlalu sempit ya jaraknya. sempit tadi jaraknya. Dan akhirnya Alex Marquez menabrak bagian belakang Acosta. Sampai motornya hancur, terpelanting hancur ya. dan harus dilarikan ke rumah sakit. Benar, walaupun dia sadar ya. Untuk red flag kedua gara-gara insiden antara Johan Zarco dan Luca Marini. Johan Zarco sekarang dibawa ke rumah sakit juga untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan insiden itu melibatkan 3 pebalap karena juga Francisco Bagnaia akhirnya Harus harus crash juga. crash juga. Ini Star bakal mulai lagi di Tickers nanti 12 lap dan ini kayaknya sebentar lagi nih. 16 menit lagi. Iya 15-12. Berarti sekarang ya bentar lagi lah, 10 menit lagi lah. 20-21 lah kita. Kalau crash yang pertama tadi di tikungan ke-10, kalau crash yang kedua baru tikungan pertama baru mulai nih restart race-nya udah hantem 3 riders jatuh. Gitu. Nah, semoga aja di restart ketiga ini nggak ada crash lagi. Karena kalau misalnya ada crash lagi, wah udah kebanyakan nih, udah 3 kali. Betul. New schedule 15-12. Karena kita semua juga berharap abis ini semuanya berjalan lancar sampai selesai balapannya. Ada yang doa gitu juga di TikTok. Oh iya, bilang apa dia? Siapa? Syafrizal Samsir, semoga race berikutnya lancar. Amin. Itu harapan kita semua yang nonton di sini. Kita disajiin salib-nyalip aja, jangan insiden-insiden lagi ya. Jangan. Udah terlalu banyak lah. Udah terlalu banyak. Kayak kita 12 menit lagi baru mulai nih The Tickers. Karena ya itu tadi apa jam 3.12 di sana, berarti nanti jam 8.12 Di sini. di sini. New schedule. Pit lane open 15-12 waktu setempat, 12 putaran. Dan ya para riders masih di pit sih. Sejauh ini masih pada di dalam paddocknya semua ya. Tapi gue jujur gue kena mental sih. Oh iya? Iya kena mental sih. Jarang Kena sih. mental jarang. Biasanya kalau red flag itu Kalau udah nggak ngechat ya, lamaan gitu. Chat rata kanan gitu, red flag kan. gitu ya. Enggak, kalau misalnya balapan hujan, itu red flag ganti motor. Oh, benar. Kalau misalnya terlalu parah hujannya, itu akan ganti motor dan dihentikan. Kalau misalnya nggak terlalu parah ya flag to flag, masuk ke pit, ganti motor, Jas lagi ya. jalan lagi. Ya kalau hujan tuh kayak gitu ya. Ya guys, jangan kemana-mana, kita akan menunggu rider buat bersiap-siap lagi. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi sampai jumpa di restart lap berikutnya. Selamat malam Dictators. Kita kembali lagi di The Race Talk. Spirit. Belum. Presented by LA Bolt. Nanti aja. Lagi bertanding. Sekarang kita kembali lagi ke race karena sepertinya udah masuk race nih. Ya. Ini adalah restart ya. Race kedua, restart kedua setelah masih ada exciting 2 lap. insiden yang sangat-sangat keras tadi, mengorbankan beberapa riders. Ya. Di race di yang pertama insidennya adalah yang hilang Alex Marquez. Yang kedua ada 3 riders yang hilang. Bagnaia, Marini, Luca Marini sama Johan Zarco. Tapi sepertinya nggak bisa start lagi, cuma Johan Zarco. Marini? Bagnaia sama Marini masih bisa. Masih bisa. kita ada berarti tinggal 12 lap lagi ya. Iya. 12 lap lagi The Tickers. Sejauh ini mereka kayaknya masih Sighting lap tadi. sighting. Habis itu warm up, baru race habis itu ya. Race lagi. Iya. Tapi ya kita berharap sih di lap-lap berikutnya atau race yang ini tidak ada Ya, restart seperti lagi. duanya Mas ini Lancar. tadi ya. Siapa tadi yang di TikTok ngomong? Syafrizal. Mas Syafrizal diamini oleh banyak orang ya Iya, yang karena sedang menonton juga. pengen nonton balapan ya, bukan nonton apa tadi Gun? Red flag. Iya, red flag. Kita nggak usah lah cari-cari red flag. Ini balapan, Bos. Oke guys. Nih, udah bersiap. Semua bersiap lagi. Di starting grid masing-masing. Dan ini masih posisi yang sama pas Terakhir race. Iya. terakhir race ya. Posisinya Johan Zarco tadi udah nggak ada, berarti Udah nggak dia ada berarti. nggak bisa lanjut balapan lagi. Costa tetap depan, Rovernales tetap depan. Para pembalap kayaknya stres ya dengan kondisi ini ya. Lumayan. Jarang-jarang satu balapan ada 2 kali Crash. red flag. Naruto. Apa tuh? Tadi helm Naruto. Oh, Bukan anime ya. Bukan tuh. Naruto. Nah, ini dia Masih warm up lap
Hati-hati nih Tadi supaya tikungan pertama nih. Pada nggak kenceng-kenceng sih nih di sini. harusnya sih kayak tulisan di belakang truk-truk ya. Jaga jarak. Gitu. Oh, Iya. Masuk red flag juga nih anak ini. Iya, benar. Iya. Nih, paling depan kembali lagi ya pembalap Italia itu. Iya. Masih warm up, masih warm up. Nanti Acosta kan masih. Nanti Acosta. Ini tadi nih, di sini nih. Tikungan ini nih. Ya, itu masih bekasnya tuh. Sangat-sangat melelahkan secara mental juga ya. Kita juga yang live reaction kayak, wah kenapa jadi gitu terus ya gitu. Ini perdana lagi. Iya. Langsung dikasih dua red flag. refleks. Iya. Jadi sebenarnya balapan udah selesai ini jam 8 udah. Iya, biasanya udah ini Buat yang nggak tahu biasanya Selebrasi. balapan MotoGP durasi waktunya adalah setengah jam 40 menit ya. 45 menit lah kalau 45 race menit ya. utama. Cuman kalau misalnya sprint race ya 30 menit ya. Ya, 23 ada tergantung sirkuitnya. Udah makan korban nih. Sirkuit ini sejauh ini. Iya. 2 pebalap ya. Zarco sama Alex Marquez. Ini Bastian ini juga sempat crash Iya. di awal-awal. Gak ada yang expect di tikungan pertama udah bom lagi. Iya. Ini mungkin kalau ada crash lagi Bisa cancel sih. Cancel sih kayaknya. Tuh bajunya Peco yang kanan masih ini ya rusak ya. iya. Iya. Ada gosong ya. Masih warm up lap detikers. Masih manasin motor nih semoga nih abis ini. Kayak bener sih abis ini kayak feeling gue juga itu sih Pak. Kayak bakal lebih hati-hati lah. Lebih cari aman ya. Iya, Nggak seenggaknya terlalu bisa- ngoyo banget ya. Terlalu ngoyo sih. Pacarnya Jorge Martin tadi. Jorge Martin, Jorge. Harap-harap cemas semua di sini. Harap-harap cemas semua. KTM banyak juga korban sih cemas. ini. Ducati masih ada Peco akhirnya ya. Peco masih bisa Iya. balapan. Masih ada Fermin juga. Masih ada Digia dan Oh iya bisa di Gia sama Morbidelli. Costa, Raul Fernandez. Oke, Acosta, Fernandez, Jorge Martin, siap-siap, Butikers, dimulai kembali restart. MotoGP Catalunya 2026. Feeling gue Raul Fernandez nih. Out. Oh, lah Nah, ini dia. Ini dia. Jorge. Oh, Pedro Acosta. Langsung tancap gas dia. Pedro Acosta tancap gas. Tidak mau ambil pusing. Jorge Martin coba nutup tapi nggak Balapan dapat. ulang kedua Langsung ini jangan belakang. ada lagi dong, please. Langsung melambat semua tuh. Gak ada yang maksain. Aduh please, jangan dong. Ya. Selamat di tikungan pertama. Yang pertama. Udah kayak apa nih sama tikungan pertama. Alamat masalah kelakon. Seakan-akan semua tikungan adalah Masih ketat ya gue nih. hukuman. Apa? Masih ketat ini, Masih ketat iya, Ketat banget. banget ini. Sangat-sangat menjaga jarak juga. Walaupun Pedro tadi dia kayak sempat mau di attack, mau ditempel sama Jorge dia Martin. nahan dia. Tapi dia lebih kenceng sedikit gitu. Jadi Jorge nggak bisa nge-overtake ke depannya. Main sabar ya. Nah, Raul Fernandez. Aduh, Aduh, Martin. Jorge dan Raul Lagi, Fernandez lagi. jatuh. Lagi, Jorge lagi. Martin, Sektor Raul 2 Fernandez. sekarang udah nggak bisa lanjut. Makan korban Oh kembali. my Jorge God. Martin jadi korban terbaru ya. Ini Joan Mir Dari malah crash ini. jadi kedua nih sekarang nih. Oh, Peco baknya ketiga. Raul Fernandez gagal. Oh my gokil, God, Jorge Martin crash. Tapi kayaknya Raul Fernandez masih lanjut. masih lanjut ya? Masih lanjut. Jorge Martin ya udah crash ya. Iya. Fernandez dari bawah banget tuh dia. Quartararo sekarang nomor 4. Quartararo keempat, Joan Mir kedua. Dan ini lagi diinvestigasi ya Iya. tadi sama Race Direction. Raul Insiden Fernandez antara ya. Raul Fernandez sama Jorge Martin. Ya Toprak masih bisa lanjut itu. Toprak masih lanjut. 14. Iya. Acosta sekarang Acosta pertama, tetep ya. Joan Mir kedua, Yang di Peco belakang dia ketiga. kena mulu ya dari tadi crash. Iya. Acosta. Joan Mir tentu kita ingat dia juara 2020 ya Pak? Iya, ya, 2020. Waktu pandemi kalau nggak Waktu salah. pandemi kalau nggak salah. Joan Mir ketika itu jadi juara yang mana dia sebenarnya jarang Jarang menang, tapi konsisten podium. Konsisten Ya. podium. Oh, Martin rejoin. bisa dia? Oh, Jorge masih Martin. bisa, masih bisa. Kembali balapan berarti Jorge Martin detikers walaupun dari belakang ya. Sangat-sangat sayang. Ya mungkin dengan kondisi motornya yang sudah tidak optimal ya karena aerodinamisnya. Iya. Fernandez juga join lagi. Sekali mereka tidak DNF lah ya, Pak. Iya, iya. Nih, Ini Peco di belakang Joan Mir. Honda sekarang ya. Acosta tetap di depan ya. Fermin sama ini kayaknya Ai Ogura. Aldeguer nomor 6 ya. Iya, Aldeguer. 7. 7. Ya. Nah, naik kan. Oh, nomor 6. kesalip. Nyalip Bezeki sama Ogura. Wah, sangat-sangat sayang. Berarti ya. sisa Bezeki ini Aprilia ya, Iya. di 7. Dan sekarang Acosta di depan, dikejar sama Honda sama Ducati. Wah, biasanya di sama Gura disalip lagi tuh. Ini dia nih kita lihat. Senggolan. Ini Senggolan. Oh, ini yang tadi Martin. yang jatuh. Yang jatuh. Oh. Oh, aduh tuh nggak kelindes. Fernandez
nabrak si Martin ya. Itu kalau digas, wah bahaya. Iya, bahaya. Kayak dia juga nahan deh, makanya dia lempar. Kayak ini Pak almarhum Simoncelli. Simoncelli. Iya. Tapi tadi kita lihat kalau memang yang nggak tahu ini masih investigasi Lakers, tapi investigasi, ya. tadi terlihat kayaknya Martin memang rada maksa masuk dalam Iya. ya. Dan ya kita nggak tahu juga mungkin ya, itu yang membuat Raul Fernandez akhirnya Jatuh. cium belakang Menabrak, motornya iya. Martin. Kedorong lagi kan. Kedorong ya. Dan sekarang Costa masih di depan ya. Ditempel Mir dan Bagnaya bisa ketiga ketiga loh, podium loh, posisi podium. jangan baknya ya Pak. pas Joan Mir. strapnya pick Acosta. Ya aku suka kecembat ya. 139 97. Joan Mir tuh kayak meme-meme yang itu Pak yang beruang Alaska. What are you doing here? Iya kan? Joan Mir tiba-tiba ke depan Honda. Saya jagoan saya dulu ini Pak, Joan Mir Iya. Pak. Suzuki motornya. Iya betul, dia juara dunia sama Suzuki kan. Iya, emang Suzuki. Udah lap ketiga nih, cuma tadi doang crashnya nggak harus restart. Iya. Alhamdulillah. Kita nggak Semoga tidak ada insiden lagi. Iya, di Clippers 9 lap lagi nih. Dan semoga ini justru lebih ketat nih pertarungannya iya. nih. Ridersnya makin dikit juga kan soalnya. Harus makin dikit. Ya, Joan Mir yang belum pernah podium, udah berapa lama Joan Mir nggak podium? Iya. Dan Peco juga kalau dia bisa naik podium, lumayan untuk jadi berkah menyelamatkan, dia ya. iya, menyelamatkan muka Ducati lah. Tadi sempat crash juga kan, ikut terlibat di crash Oh yang red iya, flag kedua yang dia. kedua tadi. Dia dapat kayak nyawa kedua lah. Nyawa ini, keduanya buat namanya. Peco. Wih, ngebutnya. Tapi bisa nempel nih Pak Joan Mir Pak. Iya. Honda nggak terlalu jauh lah gitu. Iya. Mungkin settingan motornya yang di paddock tadi lebih bagus Iya, bisa jadi, dibandingkan iya. motor yang disiapkan untuk race. Masih ditempel ketat, guys. Ini Nomor 2 dan iya. 1, 4 riders di sana Ini rombongan terdepan nih. di lap ketiga ini. Dua Spanyol, dua Italia. Acosta, Mir, Spanyol, Peco, Sangat-sangat Di dekat. Antonio, Italia. Belum ada overtake ya sejauh ini, masih ngikutin, belum nimbangin sama dia. Masih terus Terus. tempel. Masih nempel Nggak mau Joan lepas Mir, dia. Acosta. Tapi itu lebih Fokus. hati-hati sih ini. Nih, lurusan Nah, ini kembali trek lurus. Iya. Tapi trek lurus kayaknya Acosta ya. Ducati nih. Acosta. Ducati bisa nyusul nih. Oh, kalau di Ducati sini. ya, Peco bisa. Nah, ini dia nih. Peco cuma beda Bukan 0,1 sama Joan Mir. Hmm. Nah, kembali ini yang Di Gia. Oh, di Gia ngebayang nih Peco di belakang. Langsung nggak mau lepas dia. Terus Seperti tempel. imitasi gitu bukan barang. Copy paste. Karena itu memanfaatkan angin, Gun. Oh, Slipstream namanya. Jadi dengan memanfaatkan bola di depannya, dia bisa memecah angin. Bukan Avatar ya, Gun? Bukan. Baru Avatar tiba-tiba. nih. Bocah angin. Nggak tahu kan, baru juga ini buat yang baru pertama kali nonton MotoGP nih, jadi Chris. Istilah-istilah Ayo, seperti itu. ini masih 4 pembalap terdepan. Masih terus ditempel. Ketat banget ini. Dan sekarang Peco justru dia ditempel di Gian Antonio ya. Iya. Bagaimana Peco seenggaknya bisa terlepas dari bayang-bayang di Gian Antonio. Ini dua pembalap ini pergelangan tangannya tadi di kompres es. Iya. Udah nggak ada ini. Nggak ada, dia. nggak ada. Dianggap tidak ada insiden sama Tidak sekali. ada Ya? insiden setelah di-review antara Jorge Martin dan Raul Fernandez. Fernandez. Tapi dua riders itu udah paling bawah tuh. Iya, Tapi udah nggak bisa ke atas tuh. Di Gia. Oh, di Gia dari dalam. Peco dilewati, diasapi Peco. Oh, maka nih pantat gitu kan. Pantat motornya, pantat motornya. Iya. 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 Ini murid Rossi dua-duanya ini dia nih. Iya. Di Gian Antonio sama Peco. Langsung aja Di Antonio. Ayo dong Joan Mir 49. dong. Seru banget ini Joan Mir tiba-tiba ini. Tiba-tiba menang gitu kan. Iya, Joan Mir, Pak. Joan Mir. Itu buka puasa kemenangan berapa tahun udah. Lama. Tapi bukan nggak mungkin juga Di Antonio Iya, bisa nyusul. Nah, iya bisa juga. Karena balik lagi ini trek lurus ya makanannya Ducati Makanannya Ducati, sebenarnya ya. iya. Tuh, dia mencoba keluar tuh. Ini Joan Mir jangan-jangan bisa overtake nih. Bisa jadi, Pak. Oh, Fermin naik ke atas terus loh, Pak. Iya. Fermin udah Adeguer. Sekarang udah 0,6. Jaraknya sama Langsung. Bagnaya. Iya. Makin deket ya. Padahal si Fermin pakai GP25 kan? Iya, pakai motor yang Ducati Yang tahun lalu. Tahun lalu, motornya Peco tahun lalu. Ini bisa disalip lagi nih. Wah, kalau Fermin nyari Peco berarti yang salah di Liverpool. Mohamed Salah. Iya. Walaupun pencabut ya. Iya, mau cabut ya. Kira-kira bisa di overtake di lap berapa? Prediksi kalian? Ya Tuh, 2 lap lagi, 3 lap lagi bisa sih. kotak nyaris ada kotak. Tadi Quartararo sama Ogura ya? Ogura. Ai dari Ogura, Jepang. iya. Ai Ogura. Masih dia. Yo. Berenam deh. Ini Sasa spin race sih. Iya. Sasa spin race. Ya, Sasa spin race. Dan Pak Rider juga mau nggak mau ngebut nih, Pak. Kan ban baru.
Ban Iya baru, sih. motor baru juga Motor ada baru. beberapa. Settingan motor baru. Wah, ngerem juga nih. Hati-hati. Gel-gel Gun. Iya, gel-gel tadi dia. Kayak pantat Apalagi bebek. motornya kan nggak bisa digini kan, Bener. stangnya kan lurus. Kayak pantat entok ya. Masih terus ditempel. Tempel. Costa sama Wadmir. Mir. Ya, Ya, 637 ya. Harusnya 36 di atas kan? iya 376. Pokoknya emang Mir udah rider veteran ya dia ya. Tapi masalah bisa nggak motornya Honda overtake KTM berat sih, lumayan. kayak berat sih, kayak berat. Tapi ini nanti Aldegar katanya bisa nyalip Nih, Peco. Baknaya ya. Kayaknya Pak. Coba dari luar. Ini dia. Wadmir. Wah. Masih nggak dikasih, nggak dikasih, nggak Harus dari dikasih. dalam, Tutup. Gun, harus dari dalam. Nggak dikasih. Harus dari dalam. Dia coba. Aduh, salah dia. Melebar. Salah dia, sekarang Di salah. Jantonio nih. Di Jantonio punya peluang nih. Sebuah keputusan yang salah tadi. Kurang perhitungan tadi kayaknya, Wadmir. Nganggapnya bisa dikasih, cuma kayaknya nggak dikasih sama Costa. Nggak dikasih ya, Pak Costa. Dihalang-halangin. Dan Costa emang dia agresif. Costa ini nggak agresif, nggak cuma nyerang sebenarnya. Dia bertahan juga cukup kuat ya. Pinter dia strateginya. Nutup lintasan Untuk balapnya pintar. lintasan belakangnya ya. bagus dia. BCC ya. Masih Quartararo. belakangnya Quartararo sama Iya. Bura. Masih terus. Sampai lap ke-6 udah setengah jalan nih ya. Iya, iya. Udah setengah jalan, serasa sprint race. Tapi ini balapan yang benar-benar menguras mental sih buat Iya. Buat pembalap ya. Buat pembalap dan buat yang nonton juga. Buat kita lah sih. Iya, kan kita penonton kebetulan. Namanya di MCR dalam tuh. Iya. Orang yang bertugas saat ini. Masih terus, guys. Masih Costa masih memimpin sejauh ini. 0,2, beda 0,2. Kayaknya di Giantonio masih sabar sih. Belum ada perlawanan berarti juga nih. Dan kita nggak tahu di pesaing Giantonio terdekatnya. tadi kan tangannya sempat sakit kan. Iya. Tahu-tahu dia nilahan rakit, seenggaknya dia ngamain podium aja udah bagus buat Giantonio. Tikungan-tikungan sih sangat-sangat bermain penting nih di sini. Kalau lurus udah jadi makannya Costa, maksudnya Mir bisa nih motor lebih cepat, cuma dihalang-halangin kayak tadi kan main strategi gitu dia. Cepet banget ya. Dan tentu Peco tadi sempat di posisi 3, posisi podium. Nah, ini nih. Sekarang dia belum aman. Coba nih, track lurus lagi. Apakah dia mencoba lagi di sini? Kayak di Giantonio nih, di Giantonio mulai masuk. Ya nih. kan? Baknaya Belum, masuk lagi di posisi ke 4 ya. 4 ya Peco. Belum. Belum bisa ya? Udah ketinggalan 1 detik Pak. Peco sama di Giantonio cukup Iya. jauh ini. Udah cukup jauh nih Peco. Jauh. Ini tinggal 3 pebalap ini sih. Iya, yang tinggal- bersaing untuk Masih nih. menjadi pemenang. Masih terus. Dan di posisi klasemen sementara jika ini nggak berubah posisinya, Bezeki udah masih di atas 38. 138 ya. Benar. Tapi Jorge Martin ya Ya, gagal untuk Aldegar berhasil menyalip. Aldeguer bisa overtake Peco Baknaya. Uhuy. Apakah dia bisa podium? Wah, Jauh tapi masih jauh 1 ini. detik, 1 1 detik Pak. Tapi masih 5 lap. Masih bisa, masih 5 lap lagi. Masih 5 lap. Tuh kan Pak, Firmin pakai motor Ducati 2025 bisa kenceng. Iya. Sedangkan Peco pakai Ducati 2025 musim lalu nggak bagus-bagus amat Iya. begitu. Jadi memang Ya, settingannya settingannya semua. ya. Dan masukan ke mekanik gimana dia bisa merasakan motornya itu gimana seperti apa. Karena MotoGP kan ini timnya banyak Iya, kan, Pak, iya, segala dan- macam kan. Datanya kan mereka kumpulkan jadi untuk mendapatkan settingan motor terbaik ya musim dari berikutnya masukan balap sebenarnya. Ya kita 2 tahun lalu ketika Marc Marquez pakai Gresini juga oke kan. Bagus ya. Walaupun tim satelit begitu. Costa tetap di depan deh. Costa. Tempel sama Wadmir. Belum masih jauh nih jaraknya nih. Nih, Giantonio nih. Tapi Firmin masih punya peluang nih. Firmin ya kan. Iya betul. Kita Firmin. Iya. Nanti wawancara pakai baju ini deh kayaknya. Iya. Kita tim-tim Fairman nih. Kita di sini Masih. didukung siapa sih Gun? Hah? Gua? Fairmin lah. Gila. Alex Marquez sebenarnya. Karena kemarin kan menang tercepat sprint kan. Iya, sprint. Asik tahu gue. Wah ini ketat banget ini. Di Giantonio udah mulai nempel. Tapi kayaknya buat Mir. nge-overtake Wah pertama, dapat nih. Mir. Oh enggak. Kenceng banget katanya bos. kayak peluang-peluang itu bisa didapat di tikungan pertama dari Iya. gue deh kayaknya. Dari tadi soal di situ mulu yang deketnya. Tikungan lainnya udah jauh soalnya. Dan emang Yo. Acosta bagus banget sih bertahannya. Bisa sih ini di overtake. Bisa, harusnya bisa. Bisa ini kayaknya. Kayak feeling gue di Giantonio dulu nih bisa ngelautin Joan Mir, baru dia bisa langsung nyerang Acosta. Firmin makin dekat. Oh iya, Firmin deket juga ya, 0,8 Dia ya. ngebut juga tuh ya, tancap gas. Ini masih Ogura juga, Pak. Ogura juga deketin. Oh, Peco geser lagi sama Ogura. Iya.
Masih terus Kumaha Acosta. damang ini Bagnaia. Oh, di Bagnaia. Oh, Di Antonio. Di Antonio. Ah, Masuk dari itu dalam. dia. Belum masih. Udah. Udah susah. Nih, persaingan antara Ini Dia dia. sama Acosta nih kayaknya. Nah, ini dia. Ducati KTM ya. Dan sekarang Joan Mir di ujung tanduk, dibayangin Vermin di belakangnya. Kalau Kena tuh dia. saingannya sama Joan Mir sepertinya bisa sih. Kayak ini. bisa nih, Allegor bisa. Allegor sih. bisa harusnya. Iya. Allegor harusnya bisa nih. Ini Giantonio coming from behind banget tadi. Nggak disangka-sangka tiba-tiba. Nah, Di Giantonio juga tipe agresif sebenarnya dia. Iya. Oh iya. Tipe balap agresif juga. Nih. Tapi nggak seagresif sih Nih. Acosta. Ngegas dia. Dia dari Ini dalam dia, ngegas dia. bakal dikasih ditutup. Belum. Nih, Belum, nih, Bisa, nih. bisa. Ini Sabar nih. Gun, sabar Gun. Masih udah 4 lap terakhir Iya, ya? 4 lap terakhir. 4 lap terakhir ya. Ini dia saatnya nih. Dia ngalangin masih ya. Masih ditutup. Mau Costa. Masih ditutup. Jangan sampai lagi dong. Gua bilang dia lagi nih. Iya. Ini jangan-jangan tiba-tiba melambat lagi kita jadi Nih. Belum. jadi red flag lagi nanti kalau sampai melambat lagi. Kayaknya hati-hati sih mereka. Oh, sangat ini. Sangat hati-hati. Sangat nih mereka. hati-hati. 4 lap terakhir sebenarnya. Oh, Bets. film gua di Giantonio pasti nyerang sini. Pasti nyerang di antara terakhir nih. Ini dia nih. Apa tuh? Masih terus ya, dibayang-bayangin pantatnya. 200 tuh Gun. Tuh. Ya. Tuh belokan Gun, 140 km pas belok. Pantat motornya. Nih, lurus nih. Bisa yuk. Oh, trek lurus. Langsung belok kiri. Masih. Ini kayak udah mau Ini crash yang pertama tadi di sini ya, tikungan 10. Iya. 10 ya, tengah 10 nih. Yang mau terakhir. Ini dia. Masih ditempel, guys. Vermin. Ayo dong Vermin. Podium dong, Fermin. Ayo dong Vermin. 0,4 lo makin nempel lo Vermin. 0,6, Oh, 0,4. bisa itu. Makin ditancap Masih dia. bisa. Masih terus. 4 lap terakhir. Siapa nih kira-kira? Apakah Costa tetap memimpin apa bisa di take over nanti nih kira-kira di 3 lap terakhir? Bisa ini take over. Bisa ya? Masih bisa. Ini dia. Langsung tancap Ini gas. langsung tikungan Giantonio. pertama. Set. Terus. Kan di Giantonio. Enggak. Terlalu Belum. terlambat dia masuknya. Iya, lama Asia. masuknya. Acosta masih punya waktu buat nutup soalnya. Beseki udah mau peringkat 6 aja nih. Nah, iya. Peco tiba-tiba dari belakang. Iya, Peco ke-6, bisa ke 7. Aldeguer nih kayaknya podium 3. Masih terus. 0,3 Aldeguer. 3 lap terakhir. Makin mendekati Harus Joan Mir. maksimalkan ya sama rider-rider ini. Ayo. Bisa nih. Di Giantonio. Pusing nih kayaknya dia. Acosta. Deg-degan nggak ya? Dapat Kalau gitu ya, pasti. jelas lah. Apalagi kalau tahu pebalap di belakangnya sangat dekat ya. Perang mental, Gun. Iya. Strateginya harus bener sih. Iya. Slip dikit aja udah Melebar dikit aja udah. kena tuh. Iya. Tapi ini Ogura juga deketin si Vermin ya. Cuma 0,4. Aldeguer ke posisi Joan Mir 3, 0,3. Masih deket seru, sih, masih seru nih. 5 besar masih seru. Ada komentar apa Pak di TikTok Pak? Belum ada lagi nih? Belum ada? Heeh. Masih ya. Ini nih. Ini dia. Di Giantonio dapat dong. Belum. Dibalas. Dapat lagi dalam. Kasih pantat. Kelewat, diasepin akhirnya sama Di Giantonio. Motornya. Dikasih pantat motor. Dapet dia. Wah, ini dia. dia. Tikungan-tikungan gini ya dimanya ya. Iya. Dari luar, dalam, disayap lagi, masuk lagi. Nah, nih trek lurus lagi. Nah, pangkas jarak. Akankah muridnya Valentino Rossi bisa jadi Juan Mir champion juga di sini? bisa nih. Nyalip Acosta. Iya, Juan Mir. Dan kita lihat Vermin sama Ogura makin deket juga ya. Iya. Sekarang udah selisih 0,2, 0,3. Ogura ngeri ya. Japan. Udah lama kan gak ada pebalap Jepang yang Iya, Asia. Iya. ini. Nippon Cahaya Asia. Gak di bola, gak di balapan. Semuanya. Basket juga ada, Pak. Yang Rio siapa kan? Yang orang LA Lakers. Baseball Rio juga. Himachi. Iya. Baseball kan Gue emang sana terkenal. jagoan. Ya. Masushi kalau nggak salah. Ini balik lagi ya balapan nih. Nah, Di Giantonio 0,6 nih. Udah mulai nyaman nih Di Giantonio nih. Udah mulai nyaman 2 lap terakhir. Aldeguer kayaknya udah makin deket nih sama si Joan Mir. Kesian juga ya Costa ya, mimpin mulu giliran begini udah mau finish. Kena mental juga sih gue tadi. mental pasti. Overtake dia. Ayo Aldeguer. Wah, dia bener ngebut banget nih, nggak mau dikejar.
0,6 di Gian Antonio. Ngabret dia. Spirit of 2 Brotherhood. red terakhir. Nomor 54 Spirit of Brotherhood. Mau ngingetin lagi ya, buat para detikers yang lagi nonton. Jadi buat lo yang belum gabung, sekarang waktunya join Bolt Riders. Bolt Riders adalah wadah atau komunitas motor multi genre terbesar di Indonesia. Tempat semua rider bisa kumpul, riding dan seru-seruan bareng. Terus pastiin juga udah follow Instagramnya Bolt Riders biar nggak ketinggalan update seputar MotoGP, konten-konten seru dan info event-event motor keren lainnya. Bolt Riders, Spirit of Brotherhood. Itu dia. Nih kembali last lap. 0,9 detik di Gian Antonio kayak juara sih. Harusnya di Gian Antonio menang nih. Harusnya menang di Gian Antonio. Aldeguer nih. harusnya bisa nyalip sih. Juan Acosta. Mir nyari Pak Costa, men. Juan Mir. Oke. Gile. Ayo Aldeguer. Kena mental Acosta. Aldeguer Aldeguer Tipis juga. banget Aldeguer masuk. Gak dapat, belum dapat. Kasih, Terlalu paham. lebar. Acosta keluar dari podium. Fermin. gokil Aldeguer. Aldeguer. Tancap gas. Gile last lap. Langsung Di Gian Antonio udah Acosta. detik depan. Di Gian Antonio kayak udah pasti Ogura. juara. Tergantung Ogura. nih Juan Mir. Oh, diselip lagi, Pak. Ayo Ogura. Asal nggak crash aja nih. di Oh Gia. iya benar masih Aldeguer. Acosta. Acosta. Kena mental banget nih tuh orang Iya. nih. Berarti turun dari 1 Dan ke 4 Acosta guys. juga dipegang Ogura sekarang nih. Hati-hati Mir. Front gripnya. Langsung. Fix nih ya. Ini final sektornya belum nih Gun. Tenang Gun. Giantonio ya. Iya. Gian Antonio 1 detik. Last lap. Ini final sektor nih kayaknya nih. Masuk final sektor. Final sektor udah mau terakhir nih. Gian Antonio. 1,1 detik. Udah di Gian Antonio. Enggak kan? Bener final sektor. Final sektor. Ya, belok. Set. Dan Fermin Aldeguer kayak bisa dapat podium ini. Acosta kayak terlalu berat ini, Pak. Iya. Tapi masih ada 1 trek lurus terakhir nih. Iya. Abis ini belokan, sedikit trek lurus. Akankah ada Tanpa pesaing kejutan? sama sekali. Satu Sedikit belok last lagi. corner, Iya, belokan dulu. tanpa. Wah. Acosta jatuh. Itu dia. Race GP Gokil. Catalunya 2026 dimenangkan oleh Di Gia. Di Gian Fabio Antonio. Di Giantonio. Dan kedua ada Juan Mir dan ketika ada Fermin Aldeguer, iya. drama terakhir ada Acosta crash. jatuh. Selesai sudah Selesai. balapan seri ke-6 Yes. dari MotoGP Tapi kayaknya 2026. akan diinvestigasi. Oh iya terakhir. Karena tadi kita lihat Nah nih replay terakhirnya bentar Gun. Iya, Ini mau iya, Ogura tadi nih. Ogura ini set kena. Oh, kesenggol tipis Senggol sama tipis. Ogura. Nah, ini akhirnya Ada investigasi ya. iya kan? Kena ST ya? Akan diinvestigasi. ST senggol tipis. Oh, oke. Ya. Ini dia. Semua langsung kecewa. Dia timnya pada geleng-geleng kepala. Padahal Costa tadi udah memimpin duluan dari awalnya dia. Nice race, Bro. GG. Di Gia. Iya, Ini dia. Antonio. Ya ini Valentino. Rossi. Nomor 2 ada Juan Mir. Nomor 3 ada Fermin Aldeguer. Iya, dia bisa menggantikan Alex Marquez. Jadi sirkuit Spanyol ini dimenangkan oleh rider dari Italia Italia, iya. dan 2 riders dari Spanyol. Gitu guys. Jadi setelah 2 insiden, Iya, balapan 2 kali panjang. restart, Iya. terus ada kemungkinan nggak lanjut juga tadi. Beberapa masuk ke rumah sakit. Akhirnya race ini selesai dan dimenangkan oleh Fabio Di Giantonio. Dan Gitu ini guys. balapannya panjang banget, biasanya 1,5 jam. 45 menit, jadi hampir 1,5 jam. Iya, Setengah sampai 2 9. jam. Hampir 2 jam ya, bentar lagi. Gimana 1 jam kalian 40 setelah menit. melihat ini? Ya, Mulai dari ini. tadi udah bukan soal motor lagi sih, soal mental. Karena memang 2 kali red flag dan ada kecelakaan besar ya. Itu udah berarti pebalap konsentrasinya juga menurun dan lebih berhati-hati Gun. Karena itu ya ini di Gia cukup pantas untuk menang, apalagi dia habis di red flag kedua tadi sempat jatuh juga kan. Terlibat juga Nah, crash ya. Ya ini balapan soal mental, jadi ya Di Gia pantas menang sih dengan hasilnya ya pantas buat dia. Juara ya? Bapak Afif? Ya nextnya ini kan di Italia kan, MotoGP Italia 31 Mei. Ya kita nantikan Alex Marquez seberapa parah cederanya dia, apakah dia bisa ikutan nanti di Italia atau enggak. Tapi yang pasti sekarang ya Di Giantonio lagi menikmati juara, ada Juan Mir, ada Aldeguer. Aprilia masih belum bisa tersenyum di sini gitu kan. Tadi Jorge Martin jatuh juga. Ya nanti next di Italia bakal seru sih kayaknya. Dan ini balapan kandang buat VR46 Racing Team ya. Jadi modal bagus
kemenangan dari Di Gia menjadi semangat baru lah buat VR46 untuk balapan kandang gitu. Bener. Jadi guys, the race talk presented by LA Bolt sudah selesai nih. Setelah race ini selesai, semuanya udah kita omongin, info-info soal GP ini, terus trivia soal sirkuitnya juga udah. Terus buat lo yang pada nonton ticker segala macam, gue cuma pengen ngingetin lagi. Buat lo yang belum gabung, sekarang waktunya join Bolt Riders, wadah komunitas motor multi-genre terbesar Indonesia. Tempat semua rider bisa kumpul, riding dan seru-seruan bareng. Dan pasti juga, lo juga udah follow Instagram Bolt Riders biar gak ketinggalan update terbaru soal MotoGP, konten-konten seru dan info event-event motor keren lainnya. Karena Bolt Riders, Spirit of Brotherhood. Gue Gunadi Barkaharjo. Lukas Aditya. Hai Farhan. Kita cabut dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, ciao. Adios.